Halo, pernahkah kalian mendengar cerita KKN di Desa Penari? Namun, selain KKN di Desa Penari, ada lagi cerita yang gak kalah bikin bergidiknya, yakni Sewu Tino atau Santet 1000 Hari. Kisah ini tentu juga gak kalah seram dari kisah KKN di Desa Penari. Ada banyak sekali hal yang disampaikan di dalam Sewu Tino ini. Penasaran seperti apa? Saksikan video ini. Ada berbagai macam jenis ilmu hitam, mulai dari santet, tenung, tumbal, pesugihan, serta hal-hal mengerikan lainnya. Sewu Tino merupakan santet yang paling berbahaya di Jawa Timur. Mengapa? Karena saat terkena santet ini, satu garis keturunan akan langsung musnah semuanya. Tak akan ada nyawa yang tersisa. Konon, kisah itu terjadi pada tahun 2001. Saat itu, ada seorang gadis yang bernama Sri. Di desanya sudah sangat tidak memadai lagi. Apalagi sang ayah sudah tua dan tak bisa bekerja lagi dengan cekatan. Sri pun akhirnya memutuskan untuk bekerja di kota, meski awalnya sempat ditentang oleh sang ayah. Kamu yakin mau pergi ke ibu kota? Kenapa nggak nyari di sekitar sini aja? Yang dekat-dekat aja dulu. Kali aja tenaga kamu dibutuhkan. Sri terdiam, butuh waktu untuk mencerna kalimat bapaknya itu. Kerja apaan di sini, Pak? Lah, saya itu cuma lulusan SD, kata Sri sembari menghela nafas. Kalau kamu berangkat, nasib bapak gimana? Siapa yang nanti merawat nak? Iya Pak, Sri paham. Tapi kalau Sri tidak cari kerja, bagaimana saya mau ngasih duit? Sore itu, matahari mulai terbenam sebelum seseorang mengetuk pintu gubuk rumah Sri. Rupanya, itu adalah Bu Menik, tetangga yang paling mampu di kampung itu. Ia menyampaikan kedatangannya, mengabarkan bahwa ada seseorang penelpon dari Gria Zainah, salah satu agen penyalur pembantu rumah tangga, yang tempo hari dititipi oleh Sri bila ada yang membutuhkan tenaganya. Sri pun bergegas. Di kampung itu memang hanya Bu Menik yang punya pesawat telepon. Karena itu, banyak warga yang selalu minta tolong kepada beliau, termasuk untuk urusan ini. Sri menjawab telepon tersebut, menyampaikan kesiapannya. Ia diminta datang esok hari ke rumah si penyalur. Untuk sementara, Sri menunda keberangkatannya. Ia berharap bila memang rezekinya tidak jauh dari tempat tinggal, ia akan menyanggupinya, mengingat bapaknya sudah tua. Dan mungkin ia tidak mau jauh dari anak sematawayangnya ini, yang hanya lulusan SD. Baginya yang sekarang Sri pikirkan adalah ia harus mencari uang untuk menopang kebutuhan yang kian hari semakin melejit. Untuk makan sehari-hari saja sudah sangat susah. Untuk itu, Sri nekat melamar untuk menjadi pembantu di rumah orang yang mampu. Langit masih sangat gelap, namun Sri begitu antusias. Meski ia janjian akan datang pukul 8, Sri sudah bergegas keluar rumah. Saat fajar pertama sudah menyingsing tinggi, ia harus naik angkutan kota. Butuh waktu 1,5 jam untuk sampai ke kota. Tibalah Sri di depan rumah besar itu. Meski dalam bentuk rumah, namun si pemilik sudah sangat terkenal sebagai agen penyalur tenaga kerja untuk orang yang mencari jasa PRT. Sri baru tiba dan dilihatnya sudah banyak sekali orang menunggu. Tampaknya Sri bukan satu-satunya yang datang. Butuh waktu lama untuk akhirnya nama Sri yang dipanggil. Ia masuk ke sebuah ruangan kecil, melihat si pemilik agen penyalur. Lalu ia menjelaskan bahwa kemungkinan ia butuh jasa PRT untuk satu keluarga. Namun, ia masih harus diseleksi, dan siang ini si keluarga akan datang. Sebelum keluarga itu datang, si pemilik jasa bertanya. Pertanyaannya yang membuat Sri sedikit curiga. Lebih tepatnya pertanyaannya mengundang banyak sekali pertanyaan, yang salah satunya,
Sri, bener, awakmu lahir pas dino Jumat Kliwon. Atau yang artinya, Sri, ini benar, kamu lahir Jumat Kliwon. Sri yang mendengar pertanyaan itu awalnya kaget, namun dengan tergagap Sri bisa menjawabnya. Bila memang benar ia lahir di hari Kliwon itu, namun ia tidak tahu bila itu hari Jumat. Si pemilik jasa mengangguk, seakan ia menemukan apa yang ia cari. Bagi Sri itu pertanyaan yang sangat aneh. Hari lahir kamu istimewa ya Sri, kata si pemilik jasa. Lalu kemudian ia membawa Sri ke ruangan lain yang lebih besar, lebih megah, dan ia diminta untuk menunggu. Sayangnya, sudah ada 2 orang yang sudah duduk di sana lebih dahulu. Tampaknya Sri sudah lolos. Selama berjam-jam, Sri menunggu di sana. Ia sudah mengobrol dengan 2 orang yang duduk itu. Namanya adalah Erna dan Dini. Usianya tidak jauh dari Sri, masih muda dan belum menikah. Entah sampai mana mereka bicara, tiba-tiba si pemilik jasa memanggil salah satu dari mereka, yaitu Erna. Sri mulai sedikit curiga karena Erna yang dipanggil tadi tidak kunjung kembali. Kini gantian Dini yang dipanggil, dan tinggal Sri sendirian di ruangan itu, menunggu entah untuk apa. Kini tiba giliran Sri yang dipanggil. Dengan ragu ia keluar, berjalan menuju ruangan tadi, dengan seorang wanita yang memakai pakaian adat kebaya, lengkap dengan sanggul. Ia duduk sangat anggun, menatap Sri dari ujung kepala hingga mata kakinya. Ia tersenyum, sangat tulus, membuat Sri merasa sungkan sekali, seakan berhadapan dengan orang berderajat tinggi sekali. Sri bahkan tidak berani melihat matanya. Auranya begitu membuat Sri merasa kecil sekali. Cantik sekali, ucapnya, nada suaranya yang sangat halus. Sri diminta untuk duduk. Kemudian si pemilik jasa memperkenalkan siapa wanita anggun itu, yang rupanya ia adalah pemilik rumah makan yang saat itu terkenal sekali, yaitu Seantero Jawa. Sebegitu terkenalnya, kekayaannya tidak perlu lagi dipertanyakan. Semua itu membuatnya terkejut. Namanya Kembang Krasa. Meski itu hanya semacam gelar, namun Sri tahu arti nama itu, yang berarti bunga krasa. Bunga yang wanginya dulu sudah melegenda sebelum ditumpas untuk menyingkirkan bala di atas gunung, saat bangsa lelembut masih mendiami tanah Jawa ini. Semua orang di sini tahu cerita itu. Sri hanya menunduk. Ia masih sangat segan menatap mata wanita itu. Angkatan sirahmu nduk, ra usah wedi ngono. Mbah ki wis tuwek, ra usah hormat koyok ngono. Yang artinya, angkat kepalamu nak. Tidak usah takut begitu. Mbah ini sudah tua loh. Tidak perlu sehormat itu. Sri hanya mengangguk. Ia tidak membuang rasa segannya. Seperti yang diperintahkan, tibalah saat Mbah Krasa mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Mulai dari lahir, weton, penanggalan yang bahkan Sri bingung menjawabnya. Puncaknya, saat ia menyentuh tangan Sri, ia tersenyum. Dok, gelem kerja mbek mbah. Yang artinya, nak, kamu mau kerja sama saya? Sri hanya mengangguk. Jaluk ke piro bayaranmu saulane? Atau artinya, kamu minta berapa untuk gajimu dalam sebulan? Tanya Mbah Krasa. Sri bingung menjawabnya. Kemudian dengan gugup ia mengatakannya. 700.000 aja mbah. 700.000, katanya. Bagaimana bila setiap bulan kamu saya kasih 5 juta? Sri kaget bukan main. Gaji PRT tahun ini cuma 500.000. Sri pun setuju. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Bahkan
Ketika si wanita sudah pergi, si pemilik jasa tidak akan memungut uang sepeser pun dari Sri. Hal ini membuat serentetan kejadian ini menjadi semakin aneh. Pekerjaan macam apa yang digaji setinggi itu? Sri mulai ragu. Ia pulang menceritakan sama bapaknya. Namun, bapak mengatakan hal yang sedari tadi dipikirkan Sri. Firasat bapak kok buruk ya? Apa nggak usah aja? Cari yang lain aja, nak. Namun Sri meyakinkan bahwa ia harus kerja. Kapan lagi ia mendapat pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi? Dalam hati kecil Sri, ia ingin melihat terlebih dahulu pekerjaan apa yang diberikan kepadanya. Keesokan harinya, ia pergi ke rumah Mbah Krasa. Di sana, ia melihat Erna dan Dini. Mereka sama-sama terkejut satu sama lain. Seperti sebelumnya, mereka dipanggil satu persatu. Hingga tiba giliran Sri. Kali ini ia melihat semua anggota keluarga Mbah Krasa. Ada 7 orang yang semuanya duduk memandang Sri. Sama seperti sebelumnya. Mereka seperti mengamati Sri dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Ngeten, Mbak, kula badhe tandhet sampeyan purun nyambut ten mriki soale onok pantangane. Nek sampeyan purun, pantangane ra iso dicabut meneh. Yang artinya, begini Mbak, saya mau tanya dulu. Anda setuju bekerja di sini? Karena ada larangan keras bila Anda sudah menerimanya. Larangannya tidak akan bisa dicabut lagi, kata seorang wanita yang lebih muda. Umurnya berkisar sekitar 30 tahunan. Larangan seperti apa? Artinya, Sri bisa melihat gelagat aneh karena mereka saling memandang satu sama lain. Seakan pertanyaan Sri tidak perlu mereka jawab. Mbah Krasa berdiri dari tempatnya. Ia lalu berbisik pada Sri. Uripmu bakal dijamin. Nek awakmu gelem, Dok. Tapi nek awakmu gak gelem, Mbah gak meksa. Yang artinya, hidupmu akan terjamin bila kamu mau, nak. Tapi saya tidak mau memaksa kalau kamu memang tidak mau. Tidak ada jawaban dari pertanyaan Sri. Namun, Sri memberi jawaban pada saat itu juga. Iya, Mbah, saya mau, jawabnya. Sri pun melangkah pergi. Ia menemui Dini dan Erna. Rupanya, mereka semua diterima bekerja di sini. Ada beberapa pertanyaan yang akan membuat mereka kebingungan, terutama saat malam mereka tiba. Ketika mereka semua sudah datang di rumah ini, tampak Mbah Krasa sudah menunggu bersama anggota keluarga yang lain. Ia menjelaskan bahwa mereka bertiga akan ditugaskan di sebuah rumah lain. Sebuah rumah yang sangat jauh. Jauh sekali. Rumah di dalam sebuah hutan. Sri dan yang lain kebingungan. Tidak ada penjelasan ini sebelumnya. Namun, mereka sudah berjanji mau menerima pekerjaan ini. Rumah macam apa yang dimaksud pun Sri tidak mengerti. Ada sebuah mobil yang sudah siap mengantar mereka. Di sana, sopir mereka akan menjelaskan pekerjaannya. Mobil sudah bergerak. Sri, Erna dan Dini masih terlihat kaget. Satu sama lain tidak ada yang bicara karena kebingungan. Sri memberanikan diri bertanya kepada sopir. Namun sopir memberi isyarat pada mereka. Tidak boleh bicara terlebih dulu. Seakan-akan mereka dibuntuti sesuatu. Ada kejadian menarik yang membuat Sri semakin curiga. Setiap persimpangan, si sopir berhenti mengambil sesuatu dari belakang mobil, lalu meletakkannya di tengah jalan. Seperti bunga di dalam kotak yang terbuat dari daun pisang. Hal itu menimbulkan kecurigaan apa yang sebenarnya ia lakukan. Hal itu terus-menerus dilakukannya, sampai akhirnya mobil sudah meninggalkan kota sangat jauh. Dan perlahan mulai memasuki area hutan. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Saat kegelapan hutan mulai menyelimuti mereka. Tidak terbayangkan bahwa mereka akan tinggal di dalam hutan yang segelap ini.
Kiri kanan hanya pepohonan yang mereka lihat. Dengan semak belukar, mobil terus berjalan sampai tiba di sebuah jalan setapak. Perlahan, mobil melesat masuk. Di atas jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan liar, mobil terus menerabas memaksa masuk. Sri dan yang lain mulai merasa tidak nyaman dengan ini. Pak Deten pun dini ki, kulom boton dipateni kan? Yang artinya, Pak, kita mau kemana? Saya tidak akan dibunuh kan? Tanya Dini. Si sopir hanya tersenyum, tetap memaksa mobil menembus sela pepohonan. Seakan mencari jalan di tengah gelapnya hutan ini yang dipenuhi kabut di sepanjang jalan. Setelah jauh masuk ke dalam hutan, mobil berhenti di sebuah semak dan pohon yang tidak lagi bisa dilalui mobil itu. Ada kejadian aneh, di mana ada satu pohon yang tidak terlalu besar, tumbang begitu saja. Si sopir keluar dari mobil, menyingkirkan pohon tumbang itu, dan dari sana ada jalan. Setelah melewati jalan yang naik turun, mereka sampai di sebuah rumah gubuk, terbuat dari kayu yang disusun serampangan. Atapnya tidak terlalu tinggi, terlihat sangat kumuh, bahkan lebih kumuh daripada rumah Sri. Dari sana muncul seorang pria tua yang seperti sudah menunggu mereka di sana. Sri dan yang lain turun, kemudian si sopir menjabat tangan si pria tua tersebut dan mencium tangannya, sebelum memperkenalkan Sri dan dua orang lainnya. Mulai tekan kene, bapak iki sing jelasno kabeh, kata si sopir, yang artinya, mulai dari sini, si bapak yang akan menjelaskan semuanya. Tampak dari luar, bapak itu sudah sangat uzur. Bahkan caranya berjalan saja seperti kewalahan menyangga badannya sendiri. Ia tidak bicara banyak, hanya memperkenalkan namanya saja. Lalu, ia mengajak Sri dan yang lainnya masuk ke rumah itu. Ia menuntunnya masuk ke kamar. Di salah satu kamar itu, Sri dan yang lainnya kaget bukan main. Karena tepat di atas ranjang ada sebuah peti mati, keranda mayat, yang di dalamnya ada seorang gadis yang mungkin masih SMU. Dan masih muda pula. Ia memejamkan matanya. Di badannya, ia melihat nanah busuk dan garis lebam hitam. Siapa sebenarnya dia? Nami kulo tamin. Kulo ngertos akeh sing kepingin jenengan-jenengan takokno. Enten opo sing kadene neng kene? Kata Mbah, yang artinya, nama saya Tamin. Saya mengerti, pasti banyak yang ingin kalian tanyakan tentang apa yang baru saja kalian lihat di sini. Si pria tua itu membungkuk sebelum langkah keluar kamar. Ono opo asli neneng kene? Kata Dini yang artinya, ada apa sih sebenarnya di sini? Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya kepada gadis itu. Matanya terpejam, dikurung oleh bambu kuning yang dibentuk menyerupai keranda mayat. Sri dan yang lain yakin ada sebuah rahasia di tempat ini. Namun apa itu? Saat-saat kebingungan itu, Sri melangkah mundur. Ia tidak sanggup lagi melihat gadis itu yang entah siapa dan kenapa ada di sini. Ia berniat mencari tahu dan bertanya langsung kepada sopir yang mengantar mereka. Sampai langkahnya terhenti manakala ia mendengar si sopir berbicara. Ki, opo gak ono sing jelasno nang cah iku mau kerja opo neng kene? Kok koyo aneh kaget ngono? Kata Mbah, yang artinya, Gi, apa nggak ada yang kasih tahu mereka pekerjaan apa yang sebenarnya dijanjikan di sini? Kok tampaknya mereka terkejut sekali. Si sopir mulai berbicara, dereng Mbah, ngapunten. Atau yang artinya, belum Mbah, saya minta maaf. Awakmu langsung balik ta? Gak meneae, kata Mbah Tamin, yang artinya, kamu mau langsung pulang kah? Apa nggak besok aja? Boten Mbah, jenengan kulo kudu ngantar ibu, kata si sopir, yang artinya, tidak Mbah, besok saya harus mengantar ibu. Yo wes, hati-hati, ojo langsung muleh, udine ono iku. Ya sudah, hati-hati, takutnya ada itu. Itu, batin Sri, apa maksud kalimat itu? Apa yang mengikuti sebenarnya? Dan apa semuanya ini? Banyak pertanyaan muncul dalam kepala Sri sebelum
Simbah tiba-tiba berbicara. "Metuon dok, aku weruh awakmu neng kono," kata Simbah yang artinya, "Keluar saja nak, saya tahu kamu ada di situ." Sri pun melangkah keluar, melihat cahaya mobil mulai menjauh, pudar lalu menghilang. "Culuk ono kancamu, ben ngerti alasan kene opo sedaya ono nang kene," kata Mbah yang artinya, "Panggil temanmu biar mengerti kenapa kalian ada di sini." Sri pun memanggil yang lain. Mbah Tamin duduk di sebuah kursi panjang. Matanya menerawang jauh di teras rumah gubuk. Sementara Sri dan yang lain berdiri, siap dengan penjelasan tentang semua ini. Suasana hutan kian mencekam. Setiap sudut pohon seakan hidup dan mengamati mereka. Sri merasa kecil di tempat ini. "Aku isi iling, cah cilik ayu, cerio, randuwen duso," kata Mbah yang artinya, "Aku masih ingat anak kecil yang cantik, ceria, belum punya dosa." Lanjut Mbah, "Koyok cek wingi yo, tapi cah cilik iku saiki neng ambang nyowo, perkara santet menungso laknat," kata Mbah yang artinya, "Seperti baru kemarin rasanya, tapi sekarang anak kecil itu terbaring sakit, melawan kodrat nyawanya, hanya karena santet dari manusia biadab." Wajah Mbah Taming menegang. Kosa kata kalimatnya seperti penuh amarah, membuat Sri dan yang lainnya bergidik ngeri. "Cah cilik iku Dela. Yo iku sing neng kamar," kata Mbah yang artinya, "Anak kecil itu Dila. Dia yang ada di kamar." "Santet," ucap Sri dan yang lain bersamaan. Wajah Sri dan yang lain semakin menegang. "Yo, mangkane cah iku digawa nang kene, disingitno ben iso tahan sampai ketemu awularane." Yang artinya, iya, karena itu dia disembunyikan di sini biar bisa bertahan sampai ketemu cara memasang santetnya. "Disingitno tekan sinten Mbah?" tanya Sri yang artinya, "Disembunyikan dari siapa Mbah?" Sri yang semakin tertarik seakan semua yang ada di sini membuatnya penasaran. Mbah Taming menatap Sri, matanya seakan tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Akeh sing rung mbok roh, luwih apik gak roh wae," kata Mbah Taming yang artinya, "Banyak yang tidak kamu ketahui nak. Lebih baik tidak tahu saja kamu." Suasana menjadi hening sesaat. Mbah Taming mengambil sebuah kotak, mengambil sejumput daun kering dari dalam kotak itu, memelintirnya dengan kertas sebelum menyesapnya kuat-kuat. Asap mengepul dari mulutnya. "Saiki tak uruki tugasin jenengan kabeh yo," kata Mbah Taming yang artinya, "Sekarang waktunya saya memberitahu tugas kalian di sini." Mbah Taming berdiri. Ia seakan memberi tanda agar Sri dan yang lain mengikutinya. Ia berjalan di samping sisi rumah. Banyak sekali potongan kayu yang disusun. Memang rumah ini terlihat mengerikan, dengan pencahayaan yang hanya dari lampu Petromax. Selain itu, kegelapan ada di mana-mana. Ia berhenti tepat di belakang rumah. Ada sebuah pagar bambu, di mana di dalamnya ada sumur. Di sana, tempat untuk mandi dan tempat untuk mengambil air untuk kebutuhan hidup selama tinggal di sini, termasuk untuk basuh sudo, atau yang artinya tubuh mati. Hanya Sri yang berinisiatif bertanya, terutama ketika soal memandikan itu. Entah apa dan kenapa, Sri seakan tahu cara memandikannya pasti tidak sama seperti cara memandikan orang biasa. Hal itu membuat Mbah Taming tersenyum, seakan mempersingkat penjelasan beliau tentang semua ini. "Iyo, cara ngedusine pancen ono tata carane. Salah sijine kembang pitong rupo," kata Mbah Taming yang artinya, iya, cara memandikannya memang berbeda. Ada tata caranya, salah satunya bunga 7 rupa. Mbah Taming menunjuk sebuah tempat khusus di mana ada bunga dengan rupa yang berbeda-beda diletakkan di atas tempeh. Dengan cekatan, Mbah Taming mengisi baskom dengan air, mencampurnya dengan bebungaan itu, membawanya ke kamar tempat Dela tertidur. Lalu, ia melihat Sri, memanggilnya. Dini dan Erna hanya mengamati saja.
Ia diminta mengikat tangan dan kaki Della. Sri hanya menuruti apa kata Mbak Taming. Walau sebenarnya ia bingung, kenapa Della harus diikat. Setelah Sri menyelesaikan tugasnya, Mbak Taming baru membuka keranda bambu kuning itu. Ia mulai membasuh badan Della. Sri pun ikut membantu. Dan di sana, Sri menemukan fakta mengejutkan lainnya. Perut Della membesar seperti mengandung. Sri yang membasuhnya menatap Mbak Taming dengan tatapan bingung dan kaget. Namun Mbak Taming tampak mengerti apa yang ingin Sri tanyakan. Setelah selesai dengan semua itu, keranda kembali ditutup dan kain yang mengikat Della dilepas satu persatu. Mbak Taming melangkah pergi. "Bah," kata Sri, mengejar Mbak Taming. Di belakangnya ada Dini dan Erna yang tidak tahu apa yang baru Sri lihat. "Kau tak cerita nih, nek awakmu wes siap," kata Mbak Taming yang artinya, "Nanti saya ceritakan kalau kamu sudah siap saja." "Tugasmu kabeh ngurus Della," lanjut Mbak Taming yang artinya, "tugas kalian mengurus Della." Sudah 3 hari berlalu, Sri, Dini, dan Erna bergantian mengurus Della. Mulai memandikannya, memberinya minuman. Gadis itu lebih seperti gadis yang tengah koma dibandingkan gadis yang disantet. Entah oleh siapa dan bagaimana latar ceritanya. Masih terlalu awam untuk tahu, pikir Sri. Entah sudah berapa kali Sri mendengar Erna dan Dini berbicara tentang Della. Berbicara tentang bau busuk yang keluar dari tubuhnya. Sampai kalimat tidak menyenangkan lainnya saat mereka tinggal di tempat ini. Dan betapa misteriusnya lelaki tua bernama Taming itu. Namun Sri hanya memilih diam. Namun di luar semua itu, sebenarnya Sri sama seperti yang lain. Aroma busuk itu benar-benar mengganggunya. Selain itu, hidup di sini sangat berat. Tidak ada orang lain. Kiri dan kanan hanya pohon liar yang kelihatan. Seakan mereka tinggal di dunia yang berbeda. Suatu sore, Mbak Taming pamit. Ia akan pergi. Ia berpesan kepada Sri dan yang lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya dan tidak melupakan pantangan yang sudah ia ucapkan. Salah satunya untuk tidak lupa mengikat Della saat membuka keranda itu. Tidak lupa, Mbak Taming juga berpesan untuk tidak membukakan pintu pada malam ini. Siapapun dan bagaimanapun, jangan membuka pintu, ucap Mbak Taming. Sebelum ia pergi, melangkah menembus pepohonan hutan. Sri yang mendengarnya merasa merinding setiap ingat pesan orang tua itu. Hari sudah mulai gelap. Sri menutup pintu dan jendela, lalu pergi ke kamar. Di sana ia melihat Dini sudah tidur. Di sampingnya ada Erna yang tengah meringis menahan sakitnya. "Kon kene opo, Er?" kata Sri yang artinya, "Kamu kenapa, Er?" "Sri, aku oleh njaluk tulung," jawab Erna yang artinya, "Sri, aku boleh minta tolong tidak?" "Jelok tolong opo?" wala Sri. "Engkau bengi wayahku ngedusi Della, iso mbok ganteni gak? Mene wajahmu tak ganteni." Yang artinya, "Malam ini giliranku memandikan Della. Bisa kamu gantikan? Besok ganti aku yang gantikan kamu." Awalnya Sri keberatan, namun melihat kondisi Erna, Sri setuju. Setelah menerima permintaan Erna, Sri bersiap mengambil air. Ia lupa bahwa air di gentong dapur sudah mulai habis. Terpaksa, ia membuka pintu, bersiap untuk menimba air dari sumur. Meski awalnya ragu, Sri mematung di depan pintu, lalu perlahan membukanya dan keluar. Entah perasaan tidak enak macam apa yang Sri rasakan. Malam ini lebih hening dari biasanya. Tidak terdengar suara binatang malam. Seakan membawa ketakutan Sri yang selama ini ia tahan menyeruak keluar. Sri perlahan melangkah keluar. Ia cepat-cepat pergi ke sumur, menimbanya lalu kembali. Tapi dari sudut mata Sri, jauh di sebelah satu pohon besar di samping pagar bambu kamar mandi, Sri melihat ada wajah yang mengamati. Saat Sri menatapnya, wajah itu menghilang. Sri terdiam cukup lama, namun ia tetap melanjutkan tujuannya. Ia harus cepat melakukan tugasnya. Sri segera menimba air dengan cepat, tidak lupa matanya awas menatap sekeliling. Seakan ia sedang dikejar sesuatu. Setelah semua selesai, Sri berlari dan mengunci pintu.
Perasaan lega langsung dirasakan oleh Sri. Kini, ia melangkah menuju kamar Dela. Sri meletakkan airnya. Taburan kembang sudah ia lakukan. Kini, Sri membuka keranda bambu kuning itu dan mulai membasuh tubuh Dela dengan handuk kecil. Ia masih tertuju pada perut besarnya yang kata Erna ia dihamili oleh Mbah Taming. Namun, Sri tidak percaya, ia selalu menyangkal ucapan itu. Sri terus membasuhnya hingga sampai ke tangan yang penuh luka borok. Di sana, Sri terdiam. Ia lupa belum mengikat tangan dan kaki Dela. Saat Sri baru menyadarinya, ia menatap Dela, membuka mata, tersenyum menyeringai, melotot menatap Sri. Sri beringsut mundur. Namun Dela mencekik leher Sri kuat-kuat. Ia menganga, menunjukkan gigi hitamnya yang sudah membusuk. Terjadi pergulatan hebat antara Sri dan Dela. Sri hanya berusaha melepaskan cekikan Dela yang kuat sekali, membuatnya hampir meregang nyawa. "Sopo Kwendo?" tanya Dela yang artinya, "Siapa kamu nak?" Suaranya berat, nyaris menyerupai suara seorang wanita tua. "Nang endi Kindo?" yang artinya, "Di mana ini nak?" Sri masih mencoba melepaskan cengkeraman kuat itu, namun Dela terus menyeringai, air liurnya menetes, matanya putih. Ia tersenyum. "Jawab nek ditakonin dok," kata Dela yang artinya, "Jawab kalau ditanya." "Sinten jenengan?" atau yang artinya, "Siapa anda?" tanya Sri terbata-bata, nafasnya mulai sesak. Dela tertawa semakin keras, membuat Sri menangis ketakutan. Sebelum Erna masuk ke kamar karena keributan itu, ia bingung melihat Dela terbangun. "Ono apa iki Sri? Kok Dela iso tangi?" tanya Erna yang artinya, "Ada apa ini Sri? Kenapa Dela bisa bangun?" Bingung, Dela menyeringai melihat Erna sebelum akhirnya melepaskan cekikan itu. Ia melompat ke atas ranjang, merangkak, kemudian seakan tertawa kegirangan. Dela berteriak, "Cak Kliwon kabeh!" yang artinya, ternyata anak kelahiran Kliwon semua. Dela masih tertawa. Sri beringsut mundur, sementara Erna masih bingung dan syok melihat wajah Dela yang semengerikan itu. Dela terus melihat Sri dan Erna bergantian. "Percuma, sewu dinone are iki bakal entek," kata Dela yang artinya, "Percuma, 1000 harinya anak ini akan segera habis." "Kon kabeh mek dadi tumbal gawe cah iki," lanjut Dela yang artinya, "Kalian hanya jadi tumbal untuk anak ini." Dela tertawa terus menerus sebelum Sri melompat dan mencengkram Dela. Ia mengguyur Dela dengan air kembang itu. Dela berteriak kesakitan. "Kon lapo, jupukno tali ireng iku," kata Sri yang artinya, "Kamu ngapain? Ambilkan tali hitam itu." Erna yang sempat kebingungan bergegas mengambil tali itu. Sri mengikatnya tepat di lehernya. "Ono apa iki Sri?" tanya Erna yang artinya, "Ada apa ini Sri?" Sebelum akhirnya Dela menjadi tenang dan ia kemudian tertidur kembali. Sri baru mengikat tali itu dengan benar. Ia mengangkat Dela kembali ke ranjangnya, menutupnya dengan keranda bambu kuning. Wajah Erna dan Sri masih tidak percaya atas apa yang baru saja terjadi. Erna mulai menangis. "Aku kepengen mulai," kata Erna yang artinya, "Aku ingin pulang." Sri tidak berkomentar apapun. Ia sadar bahwa sekarang ia juga ingin pulang. Hanya saja bila bukan karena sudah terikat dan pasti ada resiko yang sudah menunggu bila mereka pulang. Lantas, apa yang disembunyikan oleh Simbah? Sri menceritakan semuanya kepada Erna. Ia lalai dalam menjalankan tugasnya. Karena panik, ia membasuh Dela tanpa mengikat tali di kaki dan tangan terlebih dahulu. Namun gara-gara itu, Sri menyadari santet macam apa yang memasukkan iblis sekuat itu hanya untuk menghabisi nyawa seseorang. Sri jadi ingat cerita bapak. Santet bukan hal yang baru di sini. Namun, untuk melaksanakan santet dibutuhkan kebencian yang melebihi akal sehat. Bila benar itu, kebencian macam apa yang bisa dan setega ini dilakukan oleh orang hanya untuk mengambil nyawa dari anak yang tidak tahu apa-apa ini. Namun di balik itu semua, santet ini adalah kali pertama Sri lihat. Seperti ada teka-teki, seakan ada yang ditutup-tutupi.
Pasti ada jawabannya, pasti ada jalan keluarnya. Namun apa? Sri tidak tahu apapun dari keluarga ini. Dan kenapa anak ini sebegitu berharganya? Sampai Sri teringat Sewu Tinone atau 1000 harinya, kata Sri lirih. Ia melirik menatap Erna. Ojo ngomong awakmu lahir Jumat Kliwon. Yang artinya, jangan bilang kamu lahir di hari Jumat Kliwon. Erna yang mendengarnya kaget dan membalas, awakmu pisan ta? Atau yang artinya, kamu juga kan? Sri merasa ngeri, sekarang ia tahu sesuatu. Namun ada satu lagi yang harus ia cari kebenarannya. Bila benar pertanyaannya lengkap, begitupun jawabannya. Tidak hanya Dela yang hidup di ujung maut, tapi mereka bertiga semua kini terjerat dalam satu garis weton yang sama. Sejahat itu keluarga ini untuk harga nyawa mereka semua. Tidak lama kemudian terdengar suara orang mengetuk pintu. Erna pun sama, ia langsung berdiri. Mbah Taming mulai Sri, ayo takon Mbah Asu iku. Pokoke kudu jelasno ono opo ambecah gendeng iki, kata Erna sambil marah yang artinya, Mbah Taming sudah pulang Sri, ayo kita tanya kepada orang tua itu. Dia harus menjelaskan semuanya, ada apa sama anak gila ini. Erna pun pergi. Sri baru ingat pesan Mbah Taming. Ia langsung bergegas bersiap menghentikan Erna. Sri lari mengejar Erna. Untungnya masih sempat mencengkram lengan Erna. Mereka terdiam di depan pintu rumah itu. Suara ketukan itu terdengar lagi. Setiap ketukannya terdiri dari 3 ketukan. Semakin lama, ketukannya semakin cepat. Semakin cepat dan semakin cepat. Sampai tidak ada ketukan lagi. Erna dan Sri saling berpandangan bingung. Keheningan mulai menenggelamkan mereka di dalam rumah itu. Sebelum sesuatu mendobrak pintu dengan keras hingga membuat mereka tersentak. Mereka hanya diam, berusaha tidak bersuara. Lalu dari belakang seorang melangkah masuk. Dini melihat 2 temannya. Terlihat kacau balau. Ia bingung. Kemudian berujar, "Gak krungu Mbah Taming nyalok ta? Ndang dibukane lawange," kata Dini yang artinya, "Kalian gak dengar Mbah Taming memanggil? Buka pintunya." "Heh, ojo ngawur kon," celoteh Erna yang artinya, "Jangan ngawur kamu." Namun Dini memaksa, bahkan Sri yang memegang tangannya Dini pelototi, sampai akhirnya mereka mengalah. Dini membuka pintu. Di sana Mbah Taming berdiri. Ia hanya diam menatap mereka semua sebelum melangkah masuk ke dalam rumah. Anehnya, malam itu wajah Mbah Taming tampak merah padam. Ia tidak berbicara kepada mereka, tidak membahas kenapa pintunya tidak langsung dibuka, padahal ia sudah memanggil-manggil dari tadi. Namun, Sri merasa Mbah Taming tahu bahwa ia baru saja lalai terhadap Dela. Sri dan yang lain mengikuti Mbah Taming masuk ke dalam kamar Dela. Lalu perlahan ia membuka keranda bambu kuning. Ia membukanya kali ini tanpa mengikat Dela terlebih dahulu, seakan ingin mengulang kesalahan Sri. Hanya Sri dan Erna yang memandang hal itu dengan ngeri. Sri mendekat perlahan, seakan ingin melihat lebih dekat apa yang orang tua itu lakukan. Lalu tiba-tiba mata Dela terbuka. Ia melihat Mbah Taming, menatapnya cukup lama sebelum menangis meraung layaknya gadis kecil. "Loro, Ki, loro," yang artinya sakit Ki, sakit sekali. Dela hanya menangis. Mbah Taming hanya bisa membelai rambut Dela, berusaha menenangkannya. Pemandangan itu seperti melihat seorang ayah dan anak yang saling mengasihi. Namun Sri masih belum mengerti kenapa seakan Dela yang ini berbeda dengan Dela yang Sri dan Erna temui tadi. Apa yang sebenarnya terjadi? "Sing sabar Yondo, mari iki puncak loromu," kata Mbah Taming, yang artinya, "Sabar ya nak, sebentar lagi adalah puncak rasa sakitmu." Ia masih mengelus-elus rambut Dela. Lalu Dela melirik Sri dan yang lain yang hanya diam mematung. Tatapannya seakan mengucapkan terima kasih sudah mau merawat saya. Mbah Taming lalu mengikat tangan Dela dengan tali. Tergambar wajah sedih di sana. Ia masuk ke dapur mengambil sebuah kain putih besar. Saat Mbah Taming kembali ke kamar Dela,
Dela menangis semakin keras. Ia berulang kali mengatakan, "Ojo Ki, ojo balekno aku nang kono." Yang artinya, "Ki, jangan kembalikan saya ke sana." Namun, Mbah Taming tetap meletakkan kain putih itu, menutupi sekujur tubuh Dela yang meronta-ronta. Terakhir, Mbah Taming membakar kemenyan sebelum memegang kepala Dela, dan terdengar suara raungan yang mengguncangkan seisi rumah itu. Sri dan Erna sampai beringsut mundur. Sosok di dalam kain itu terus meraung layaknya iblis yang Sri saksikan tadi. Kali ini, Dini tampak terguncang, bingung ada apa sebenarnya di sini. Terdengar suara marah dari dalam kain. Ia adalah wujud tadi yang Sri saksikan. "Menungso bejat," kata iblis itu yang artinya manusia brengsek. Mbah Taming terus menekan kepalanya, membuat suara itu semakin menjerit marah. Setelah kurang lebih 5 menit Mbah Taming melakukan itu, perlahan sosok itu mulai tertidur dan Mbah Taming membuka kain itu. Ia melihat Dela memejamkan matanya. "Sri, Erna, meloko aku," kata Mbah Taming yang artinya, "kalian ikut saya." Sementara Dini tetap di kamar, hanya dia yang belum mengerti apa yang terjadi sebenarnya di sini. Mbah Taming duduk di teras rumah, kegelapan hutan benar-benar mencekam kala itu. Sri dan Erna berdiri, menunggu sebelum Mbah Taming menunjuk sesuatu di antara pepohonan itu. "Awakmu iso ndelok iku," kata Mbah Taming yang artinya, "kalian bisa melihat itu." "Nopo to, Mbah?" kata Sri yang bingung yang artinya, "Apa ya, Mbah?" "Preneo." Mbah Taming menempelkan jemarinya menekan mata Sri. Sengatan ketika Mbah Taming menekan mata Sri membuat penglihatannya memudar. Perlahan setelah mencoba memfokuskan matanya, Sri melihat lagi apa yang ditunjuk Mbah Taming. Bagai petir di siang bolong, Sri melihat banyak sekali makhluk yang tidak bisa digambarkan kengeriannya. Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan, seakan mengepung rumah ini. Butuh waktu lama sampai Sri akhirnya tidak sanggup lagi melihatnya. Sehingga Mbah Taming menutup kembali penglihatan itu, mencabut sesuatu dari ubun-ubun Sri. Dengan mata menerawang, ia mengatakan kepada Sri, "Sedo bengi mengkok nang rego iku, ngono udange gawe lelembut." Kata Mbah Taming yang artinya, raga yang dibuat mati adalah sebuah undangan bagi makhluk seperti mereka. "Awakmu lali perintahku, Sri. Iku ngono bahaya. Iso mateni Dela. Ojo sampai lali meneh ya, Sri." Yang artinya, "Kamu lupa dengan perintahku, Sri. Itu sangat berbahaya. Itu bisa membunuh Dela. Jangan diulangi lagi ya." Erna yang sedari tadi diam saja ikut berbicara. "Mbah, enten nopo sami Dela? Kok iso Dela kate mateni kulo kalih Sri?" kata Erna. "Mbah, tolong kasih tahu apa yang terjadi sama Dela. Kok bisa-bisanya dia mau membunuh saya dan Sri?" Mbah Taming duduk lagi lalu mengatakan, "Berarti wes ndelok awakmu yo." Yang artinya, berarti kamu sudah lihat kan? "Iku ngono Cahya Jati sing kepingin mateni Dela, tapi ra iso. Mergane Cahya Jati putus singgarahane, koyok sak bojo, santet sewu dino, mek diduweni ambek wong pados sing wes podo siap mati." Lanjut Mbah Taming yang artinya, "Itu adalah Cahya Jati yang ingin membunuh Dela, tapi tidak bisa karena ia butuh singgarahane. Seperti sepasang suami istri, santet 1000 hari hanya dimiliki oleh orang yang siap menanggung dosa dan siap mati bersama." Sri dan Erna masih terlihat bingung, ia tidak mengerti. Mbah Taming menerawang jauh, menatap sisi hutan tergelap yang Sri saksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka tidak sendirian di hutan ini. Dengan suara berat, Mbah Taming mengatakannya, "Terlalu awam kanggo ngerti iki." Yang artinya, terlalu awal untuk mengerti ini. Intine, ilmu santet sewu dino iku pembuka ritual kanggo mateni sak keluarga sampai sak kabehe keturunan iku entek. Lanjut Mbah Taming yang artinya, intinya ilmu santet 1000 hari ini adalah pembuka ritual untuk menghabisi satu garis keluarga sampai habis keseluruhannya. Setelah percakapan itu, Mbah Taming melangkah masuk ke dalam kamar.
mengunci pintunya, membiarkan semua kejadian itu meluap begitu saja. Dengan pertanyaan besar yang masih menggantung di atas pikiran Sri dan Erna. Pagi itu, sekitar pondok, kabut tebal menutupi seluk-beluk hutan, membuat pandangan mata terbatas. Sejak fajar menyingsing, Sri dan Dini sudah ada di sumur, mencuci pakaian untuk keseharian mereka. Sedangkan Erna tengah membasuh Dela di dalam kamar. Sampai terdengar langkah kaki. Sri yang pertama mendengarnya. Ia berdiri untuk melihat. Dari jauh, sosok hitam muncul dari balik kabut. Perawakannya sangat familiar. Denah pondok rumah memang sederhana. Dari teras maupun kamar mandi bisa melihat keseluruhan area sekitar, sehingga sosok mendekat itu terlihat sangat jelas. Semakin dekat sosok itu, Sri semakin yakin. Dan benar saja, ia mematung sesaat sebelum Dini ikut berdiri dan melihat apa yang membuat Sri tampak tercekat dalam ekspresi wajahnya. Manakala ia melihat Mbah Tamin mendekat ke arah mereka dengan wajah yang sangat letih. Ketika Mbah Tamin berdiri di depan Sri, ia seraya bertanya, apakah petuah beliau sudah dijalankan atau belum? Sri hanya terdiam, bibirnya gemetaran. Dinilah yang berinisiatif mengambil situasi. Ia berucap lirih, "Mbah, sampean memenggi boten mantok ta?" kata Dini. Yang artinya, "Mbah, bukannya semalam Anda pulang?" Mbah Tamin yang mendengar itu tiba-tiba mengejang. Otot wajahnya sangat mengeras, lantas memandang Sri dengan ekspresi tidak percaya. Ada kemarahan dalam tatapannya itu. "Awakmu gak weh tak kandani ta, ojo mbukai lawang," kata Mbah Tamin yang artinya, "bukannya kamu sudah saya kasih tahu jangan buka pintunya." Terjadi ketegangan dalam situasi itu sampai tiba-tiba Mbah Tamin mencengkram leher Sri. Dini yang melihat itu menjadi panik. "Sopo sing mbok olehi mlebu omah? Nang di makhluk iku?" kata Mbah Tamin yang marah. Yang artinya, "Siapa yang kamu izinkan masuk? Di mana sekarang dia berada?" Dini mencoba menahan tangan Mbah Tamin. Sri hanya membuang muka. Ia sudah gemetar ketakutan. "Neng kamar jenengan Mbah, tiangnya melepet beriku." Yang artinya, "Di kamar Anda Mbah, dia masuk ke situ," ucap Dini. Mbah Tamin sempat melirik Dini dengan wajah marah sebelum bergegas masuk ke rumah. Setengah berlari seakan ingin melihatnya. Sri dan Dini ikut mengejar. Bahkan mereka sempat melihat Erna yang terdiam mematung, seakan kaget melihat Mbah Tamin muncul dari luar rumah. Padahal ia tahu betul Simbah belum keluar dari kamarnya sejak semalam masuk ke sana. Tepat ketika mereka sampai di sana, mereka melihatnya. Seseorang mengobrak-abrik kamar Mbah Tamin. Semua barang Mbah Tamin berantakan. Namun yang membuat semua orang tercengang adalah di atas ranjang tempat tidur beliau ada patek atau nisan dari kayu yang tertulis nama Atmojo, yaitu nama keluarga tempat mereka mengabdikan diri, Krasa Atmojo. Cukup lama bagi Mbah Tamin memeriksa benda itu. Tanpa melihat Sri dan Dini, Simbah berucap, "Opo sing dilakoni nang kene mambengi ndok?" kata Mbah Tamin yang artinya, "Apa yang dia lakukan saat ada di sini semalam, Nak?" Sri kali ini yang bicara. Ia mengatakan semuanya, termasuk Dela. Mimik wajahnya berubah dan ia menjadi diam. Sebelum akhirnya berjalan menuju Dela. Mbah Tamin melihat anak gadis itu masih terlelap dalam tidurnya. Ia membelainya layaknya anak gadisnya sendiri, seperti sosok yang ia lihat semalam. Siapa sosok itu sebenarnya? Sri terlihat berpikir seakan mencari tahu jawaban itu. Setelah hari itu, Mbah Tamin mengatakan ia akan lebih sering keluar rumah. Pesannya sama seperti dulu, jangan bukakan pintu manakala hari sudah petang. Sri, Erna dan Dini mengangguk, pertanda mengerti. Namun perlahan semua mulai memikirkan itu. Kemana Simbah sebenarnya pergi? Sri, Erna dan Dini masih melakukan tugas mereka secara bergantian sama seperti biasanya. Sampai suatu pagi Simbah belum juga pulang. Ini sangat aneh. Dini dan Erna ada di sumur. Mereka sedang mencuci pakaian mereka. Saat itu Sri baru saja melaksanakan tugasnya, yaitu membasuh Dela. Tidak ada yang berubah dari gadis itu. Sebenarnya bila saja Dela tidak dijahati seperti ini. Dia melihat sosok gadis muda yang cantik jelita. Tidak hanya itu, perawakannya memang layak menjadi dambaan bagi pria manapun. Namun nasib seperti mempermainkannya. Sri merasa bersimpati.
Manakala ia selesai melaksanakan tugasnya, tiba-tiba terpecik pikiran penasaran. Selama ini, bila dipikir-pikir ia belum pernah masuk ke kamar Mbah Taming, hanya melihatnya dari luar saja. Kira-kira apa yang orang tua itu simpan di dalam kamarnya? Setelah melihat dan memastikan tidak ada orang di sana, ia membuka pintu itu yang memang tidak dikunci. Sri melangkah masuk, melihat kamar Mbah Taming tidak ada yang istimewa selain benda yang sama yang ia temui di dalam kamarnya sendiri. Lalu, mata Sri tertuju pada sebuah lemari tua. Ia menemukan pakaian Mbah Taming, tidak ada apapun di sana, bahkan di antara selipan lemari, dari atas hingga bawah. Lalu mata Sri tertuju pada sebuah meja yang sudah usang. Di sana ada sebuah laci kecil dengan jantung berdegap kencang. Sri membukanya, kemudian melihat isinya. Di sana ia menemukan pasak jagor atau boneka isi rumput taki. Bentuknya sudah sangat berantakan akibat dicabik dan ditusuk. Masalahnya, Sri tahu benda apa itu. Itu adalah benda yang sering digunakan untuk media santet. Apa yang sebenarnya orang tua itu lakukan? Tidak hanya itu saja, ada beberapa benda lain, sebuah cincin akik dengan batu merah, dan terakhir sebuah foto yang usang. Di belakangnya tertulis keluarga Atmojo. Ketika Sri memperhatikan foto itu, ia memekik ngeri. Ada Mbah Krasa dan seluruh keluarganya yang pernah ia lihat di sana. Kaget, takut, dan merinding. Itu yang Sri rasakan. Cepat-cepat ia mengembalikan semuanya, menutup laci itu lagi, kemudian melangkah keluar. Saat Sri membuka pintu, ia tersentak melihat Erna dan Dini menatapnya kaget. "Lol ngapo?" kata mereka yang artinya, "Kamu ngapain?" Sri hanya terdiam, ia berusaha tetap diam. "Ke apa-apa, aku dikongkon ambek Simbah. Beresaknya kamare membengi," kata Sri yang artinya, "Semalam Simbah menyuruh saya membersihkan kamarnya." Meski curiga, Erna dan Dini menerima alasan Sri. Ia melewatinya begitu saja. Namun perasaan Sri pagi itu sudah porak-poranda dengan pemikiran-pemikiran gilanya. Sejak hari itu, setiap kali berpapasan dengan Simbah, Sri seperti terguncang. Ia tidak bisa menutupi ketakutannya. Namun dari cara melihat Simbah, tampaknya beliau tahu sesuatu dan itu membuat Sri tidak tenang. Ia seringkali merasa Mbah Tamin memperhatikan gerak-geriknya itu. Tapi malam itu, Sugik, sopir yang mengantar mereka datang. Ia berbicara empat mata dengan Mbah Tamin. Seakan ada sesuatu yang mendesak. Wajah Mbah Tamin tampak mengeras. Sri begitu penasaran. Namun kali ini ia hanya menahan diri. Sampai akhirnya pembicaraan itu selesai dan Simbah mendekat. "Aku bakal melok Sugi nang kediamane Krasa. Tolong joko omah iki, iling omonganku yo nduk. Mbah percaya mbek wakmu. Tetep lakokno tugasmu, iling yo. Paling emben Simbah kait muleh," kata Mbah Tamin yang artinya, "Saya akan pergi sama Sugi ke tempat kediaman Krasa. Tolong jaga tempat ini ya nak, ingat ucapanku. Lusa mungkin saya baru pulang." Sri hanya mengangguk lalu memanggil yang lainnya. Mereka semua menatap satu sama lain. Ada keraguan di mata mereka bila mengingat kejadian sebelumnya. Namun tidak ada yang berani memprotes ucapan Simbah karena takut beliau akan marah lagi seperti sebelumnya. Malam itu ketika Mbah Tamin sudah pergi, Sri merasa ia harus memeriksa kamar beliau lagi. Ia tahu masih ada yang harus ia cari tahu, termasuk teka-teki apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah keluarga Krasa tidak tahu menahu perbuatan orang tua ini? Sri menunggu waktu yang tepat. Sri menunggu Erna dan Dini terlelap. Maka manakala ia sudah yakin dua temannya sudah tertidur, Sri melangkah keluar dari ranjangnya. Ia melangkah menuju kamar Mbah Tamin yang hanya terpisah sekat antara kamar Dela yang memang tanpa pintu itu. Sejenak, Sri menguatkan diri, lalu masuk. Ia membuka pintu, membiarkannya tetap terbuka. Sementara ia mulai mencari di mana ia terakhir kali memeriksa benda keramat itu. Anehnya, tidak ia temukan. Dicari dimanapun, Sri tidak menemukannya. Apakah Simbah membawanya? Sri hanya terdiam, berpikir sampai sesuatu melintas. Sesuatu seperti baru saja melintas di belakangnya, melewati kamar Mbah Tamin. Sri melangkah memastikannya. Ia tidak tahu menahu apa itu. Tiba-tiba mata Sri tertuju pada isi dari ranjang Mbah Tamin. Ia menduga benda itu ada di sana.
Maka Sri mulai perlahan membukanya. Sri membuka semuanya, namun ia tidak menemukan benda itu juga di sana. Manakala Sri masih berusaha mencari, terdengar suara pintu ditutup dari belakang. Sri terhenyak sejenak sebelum berbalik melihatnya. Sri terdiam melihat Dela menatapnya dengan senyuman menyeringai dan mengerikan. "Cah cilik wani men golek masalah," kata Dela yang artinya masih anak kecil berani sekali cari masalah. Seraya tetap berdiri menahan pintu, kepalanya menggedek ke kiri dan ke kanan, seakan menertawakan Sri yang tengah meringkuk ketakutan. "Kok bisa?" kata Sri, ia tak kuasa gemetaran. "Coba pikir nondok, lapo wong tuwek sitok iku buka kerandaku terus gak nyencang aku, rupane kanggo awakmu toh. Menungso iku lucu kadang yo," kata Dela yang artinya, "coba pikirkan nak, kenapa orang tua itu membuka keranda ini lalu tidak mengikatku dengan benar? Rupanya untuk kamu ya. Manusia itu terkadang lucu sekali." Sri terdiam, ia tiba-tiba berpikir apa Mbah Taming sengaja membuka keranda itu. Siap, harusnya Sri berpikir bahwa kepergian beliau bukanlah sesuatu yang aneh. Namun untuk apa ia melepaskan makhluk ini? Dela merangkak, ia mendekati Sri yang sudah meringkuk. Namun aneh, si Dela hanya melihat wajah Sri sembari tetap tersenyum. "Awakmu gak bakal mati, Nduk. Carane nggarai aku wegah njupuk nyawamu," kata Dela yang artinya, "kamu tidak akan mati nak. Caranya membuatku malas mengambil nyawamu. Tak kandani nek kon pengen eroh ono opo neng kene," tambah Dela yang artinya, "saya kasih tahu sesuatu bila kamu ingin tahu sesuatu. Ada apa di sini?" Sri masih diam, ia tidak dapat berbicara banyak. Ketakutan sudah memenuhi seluruh badannya. "Wet ringin nang etan, tatawatu sebelah kidul, bukaan isine," kata Dela yang artinya, "ada sebuah pohon beringin di timur tempat ini. Cari sebuah batu tertata lalu buka isinya." Dela berdiri membuka pintu lalu menutupnya lagi. Sri yang masih terjebak dalam ketakutannya perlahan berdiri melihat Dela yang kembali tidur. Tidak lupa ia menutup kerandanya lalu ke kamar. Pagi itu seperti biasanya Dini dan Erna sudah sibuk dengan kegiatannya sendiri. Sementara Sri, ia pamit untuk menghabiskan waktu di kamar. Sri mengaku badannya tidak enak. Namun yang sebenarnya terjadi, Sri melangkah pergi menuju tempat yang ia dengar dari sosok yang ia temui semalam. Menelusuri jalan dengan kabut masih tebal, kiri kanan pohon tumbuh tinggi dengan semak belukar di setiap sisinya. Setiap langkah kaki, Sri terdengar gemeresak dedaunan yang berserakan dengan aroma tanah yang masih tercium sengak. Sri terus berjalan ke timur sampai melihat pohon itu. Dari jauh, pohon itu tumbuh sendiri di antara semak belukar di sekitarnya. Ada tanah lapang yang terbuka, seakan pohon itu dibiarkan menyendiri. Begitu kelam, begitu menenggelamkan. Anehnya, Sri justru mendekatinya, seakan hatinya menuntun memanggil namanya. Ia harus melakukannya. Meski cahaya matahari sudah terang benderang, namun di bawah pohon ini seakan cahaya itu tidak bisa menyentuhnya. Kehitaman dari rimbun dedaunan pohon beringin ini menciutkan nyali siapapun yang ada di sekelilingnya. Sri menelusuri pohon besar itu sampai ia menemukannya. Sri menemukan sebuah kuburan dengan batu nisan bertuliskan sebuah nama yang familiar, Dela Atmojo. Butuh waktu untuk memproses informasi itu, namun Sri mencoba menolak pikiran itu. Dela sudah meninggalkah? Batin Sri terguncang. Ia kini tersesat dalam pola pikirnya sendiri. Entah apa yang Sri pikirkan, ia langsung menggali tanah keras itu dengan jemarinya. Manakala tanah itu mulai menyakiti jari jemarinya, Sri mencari bebatuan untuk terus membongkar kuburan itu. Ia merasa ada yang salah dengan kuburan ini, termasuk ukurannya yang tidak terlalu besar. Benar saja, apa yang Sri lakukan tidak sia-sia. Ia sampai di sebuah kotak kayu yang terbuat dari jati. Sri mengeluarkannya dari sana, membongkar penutup kotaknya. Di sana ia menemukan sebuah boneka pasak Jagor seperti yang pernah Sri lihat. Hanya saja boneka yang ini dililit rambut hitam. Sri memeriksanya. Rambut hitam itu panjang melilit boneka. Tepat ketika akan membukanya, tiba-tiba terdengar suara tertawa cekikikan yang membuat Sri terdiam sejenak, memperhatikan sekitar. Tidak ada siapapun di sana.
Detik itu juga Sri meninggalkan tempat itu dan membawa benda itu. Ia menyembunyikan benda itu di almarinya, lalu melanjutkan tugasnya hari itu. Erna dan Dini tidak ada yang curiga karena ia melihat Sri keluar dari kamar. Mereka membersihkan sekitaran rumah, menyelesaikan tugas mereka sebelum malam datang. Mbak Tamin belum akan pulang hari ini. Malam sudah datang, Sri ada di dapur. Ia baru saja melihat Dini mengambil air. Malam ini tugasnya membasuh Dela di kamar, sedangkan Sri memasak untuk esok hari. Erna ada di dalam kamar sendirian. Ketika tugas Sri selesai, ia berniat pergi ke kamar. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Saat ia menuju ke kamar, Sri berhenti sejenak melihat Dini yang membilas Dela. Ia melihatnya membilas tubuh anak malang itu dengan telaten. Kemudian ia lanjut ke kamarnya. Di sana Sri tercekat melihat Erna memegang boneka itu. Tangannya tengah melepas rambut hitam itu. Saat Erna sudah melepaskan rambut yang melilit boneka, tiba-tiba terdengar suara Dini berteriak yang spontan mengejutkan Sri dan Erna. Mereka segera melihat apa yang terjadi. Belum sampai ke kamar Dela, tiba-tiba sosok merangkak keluar, menatap Sri dengan senyuman menyeringai. "Dela?" pekik Sri dan Erna bebarengan. Sosok Dela melihat mereka sejenak sebelum memuntahkan sesuatu di depan Sri dan Erna. "Telinga yang terpotong," kata Sri tidak percaya. Ia melihat Dini menangis di kamar, memegang salah satu daun telinganya. Sosok Dela kemudian pergi keluar. Sebelum Dela pergi keluar rumah, Sri sepintas melihat di salah satu kaki Dela masih ada satu ikatan tali hitam. Apa yang membuat Dela bisa lepas dari ikatan itu? Dini masih menangis, sementara Erna cuma bisa diam, tidak mengerti. Kini mereka menatap hutan gelap itu dari sana. Mereka harus bertanggung jawab mencari Dela di tengah hutan ini, atau orang tua itu akan membunuh mereka bertiga saat ia kembali besok. Sri melangkah masuk ke dalam kamar, di mana ia melihat Dini masih menangis menutupi salah satu daun telinganya. Ia hanya terduduk. "Din?" tanya Sri, yang hanya dijawab tangisan penuh ketakutan. Sri mendekat, melihat lebih jelas apa yang terjadi. Di sana ia melihat telinga Dini benar-benar tampak robek dengan darah segar masih mengalir. Dini kehilangan satu daun telinganya. Ketegangan semakin membuncah manakala Dini tiba-tiba berujar sebuah kalimat yang Sri yakini sebuah pesan. "Sewu dinone ca iki karek ngitung areng," atau yang artinya sisa waktu 1000 hari anak ini hanya tinggal menunggu bara api padam. Kiasan hitungan Jawa, yaitu waktu. Sri bangkit dari tempatnya, lantas melihat Erna yang masih tampak syok. "Ayo digoleki cah kuwi, mumpung urung adoh," kata Sri yang artinya, "Ayo kita cari anak itu, mumpung belum jauh." Erna yang mendengar itu lantas langsung sadar dengan lamunannya. "Heh, golek cah iku, bengi dedet ngene, gendeng kon," kata Erna yang artinya, "Apa? Cari anak itu di malam petang seperti ini? Gila kamu." Sri yang mendengar itu mendekati Erna. "Awakmu gak paham ta posisine? Yo opo nek wong tua iku eroh?" kata Sri yang artinya, "Kamu itu masih belum paham posisi kita ya? Gimana kalau orang tua itu tahu?" Sebelum Erna menjawab pertanyaan itu, ia membanting boneka itu, kemudian bertanya dengan nada keras, "Terus iki opo? Sopo sing duwe barang ngene? Awakmu kan?" balas Erna yang sembari marah. "Lalu ini punya siapa? Siapa yang punya? Ini punyamu kan?" Sri hanya terdiam, ia tidak bisa menjawab pertanyaan Erna. Ia tidak tahu menahu, dan bila memang karena benda itu semua ini terjadi, artinya memang dialah penyebab semua ini. Dengan setengah pasrah Sri berucap, "Joko Dini, men tak cari caiku," kata Sri yang artinya, "Kamu jaga Dini saja, biar aku yang cari anak itu." Sri mengambil satu lampu Petromax yang tergantung di pawon atau dapur. Lantas ikut keluar, menembus gelapnya hutan yang sudah memanggil sedari tadi. Baru saja keluar, Sri bisa merasakan hembusan angin dingin yang langsung menusuk ke tulang. Berbekal lampu Petromax di tangan, Sri berlari entah kemana mengikuti jejak setapak. Berharap ia masih bisa mengejar Dela yang bisa di mana saja. Ia tidak tahu seluk-beluk hutan ini. Sejauh mata memandang, hanya bayangan pohon dan kabut tebal yang Sri seringkali temui.
Sisanya hanya suara gemersak kakinya menembus semak belukar yang terkadang menggores kulitnya. Selain itu, hembusan nafas Sri lebih berat karena ketakutan sudah menemaninya semenjak keluar. Sudah tidak terhitung berapa banyak ia melintasi pohon besar. Mata Sri awas melihat sekeliling, sementara tangan dan kakinya meraba apapun yang bisa ia pegang, hanya agar ia tidak terjerembab pada tanah yang tidak rata. Namun Sri masih belum menemukan tanda keberadaan Dela. Bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami, mencari Dela di tengah kegelapan hutan seperti ini, berjalan dari satu tempat ke tempat lain rasanya mustahil. Mustahil ia bisa menyisir keseluruhan hutan. Sampai Sri merasa ia tahu di mana keberadaan gadis itu. Sri bisa melihat tempat itu bahkan dari jauh. Bayangan hitam besar seakan tidak kehilangan kengeriannya sedikit pun. Meski kaki Sri letih menempuh jarak sejauh itu, ia mendekati pohon beringin itu, tempat di mana ia menemukan boneka itu. Terdengar suara langkah kaki Sri yang menembus semak. Kini ia berdiri tepat di bawah pohon itu, melihat Dela yang seperti sudah menunggunya. Ia hanya duduk menggoyangkan kakinya, seakan tahu Sri akan menemukannya. Gerak tubuh Dela membuat Sri tidak nyaman. Terkadang ia menggedek kepalanya, seakan tulang lehernya tidak dapat menyangga isi kepalanya. Wong tuwe iku rupane gak goblok yo. Percuma, aku ra iso metu tekan alas iki, kata Dela yang artinya, orang tua itu rupanya tidak bodoh ya. Percuma saja, ternyata saya tetap tidak dapat keluar dari hutan ini. Sri hanya diam, ia juga bingung harus melakukan apa. Wes cedek waktune, dilok engkas, sambung Dela yang artinya, sudah dekat waktunya, sebentar lagi. Kalimat terakhir Dela seperti memberi isyarat tentang sesuatu. Cek ro ngerti. Rambut sing dicuwili kancamu iku mbok pikir opo? Kata Dela yang artinya, masih belum mengerti. Rambut yang dilepas temanmu itu kamu pikir apa? Rambut Dela, kata Sri menebak. Sosok itu mengangguk. Terus mata Sri terbelalak mendengarnya. Mbok pikir aku sengaja mbujuk awakmu to? Cek ro ngerti pisan, kata Dela yang artinya, kamu pikir saya sengaja menipu kan? Kamu masih belum mengerti juga. Erna, kata Sri. Seketika itu Dela tertawa. Ia tidak pernah melihat suara tertawa mengerikan itu. Sri kembali ke rumah tanpa Dela. Langkah kakinya berat memikirkan kemungkinan yang Sri pikirkan dari tadi. Dan saat ia masuk ke rumah, ia bisa melihat genangan darah. Sri mengikuti jejak darah itu yang berakhir di kamar mereka. Di sana ia melihat Dini menutupi wajah Erna dengan kain. Erna mati Sri, muntah getih. Atau yang artinya Erna mati Sri, dia muntah darah. Sri bisa melihat wajah Erna, hidung dan bibirnya bersimbah darah, sama seperti patung yang Erna banting, di mana di bagian kepala si patung hancur. Sekarang ia tahu penyebab sebenarnya santet ini. Sri akhirnya menjelaskan semua kepada Dini. Apa yang terjadi kepada Erna, apa yang terjadi kepada Dela, apa yang disembunyikan orang tua itu, apa yang tidak dikatakan tentang pekerjaan ini. Semuanya berujung pada pemindahan santet saja, karena mereka yang memiliki garis weton yang sama. Sri mengambil boneka itu, menunjukkannya kepada Dini. Boneka iki, media kanggo nyantet Dela, dibulot rambutnya Dela ket awal. Sopo sing wani buka rambut iki, kudu siap konsekuensine nopo santete Dela. Masalahe nek wong biasa sing buka, mek nekakno nyawa dados. Jelas Sri yang artinya, boneka ini media untuk mencelakai Dela. Diikat rambut Dela sejak awal. Siapa yang berani membukanya harus siap menerima konsekuensi santetnya si Dela. Masalahnya bila orang biasa yang melakukannya hanya mendatangkan kematian belaka. Beto maneh nek sing buka wetone padha karo Dela. Yo iku kene, sisok mateni kene. Isok ngringakno santete Dela. Aku yakin boneka iki gak mek siji. Isok ono 3-10 maneh. Aku gak rodin, tapi Erna wis dadi korban sawijine. Kari awakmu karo aku. Lanjut Sri yang artinya, beda lagi bila yang membuka boneka ini satu garis weton dengan Dela, yaitu kita. Bisa membunuh kita, bisa meringankan beban untuk Dela. Aku yakin sekali bonekanya gak hanya satu, bisa 3-10 lagi. Aku tidak tahu,
Tapi Erna sudah menjadi korban salah satu bonekanya. Tinggal kita berdua, Din. Goblokku, aku ora ngerti Erna bakal banting bonekane. Boneka sing wis dadi ganti sukmane DE. Nek bonekane rusak, sing buka ikatan kui nompo akibat perbuatane. Tambah Sri yang artinya, bodohnya aku tidak mengerti kalau akhirnya Erna malah membanting bonekanya yang sudah jadi pengganti penerima santet itu. Jadi bila boneka itu ikut rusak, dia juga akan menuntut balas akibat perbuatannya. Dini yang mendengar itu hanya diam, wajahnya kebingungan. Malam itu mereka lalui dengan akhir yang sangat tragis. Keesokan harinya, mobil Sugi datang. Sri dan Dini sudah menunggu mereka. Mbah Taming yang pertama keluar, diikuti Sugik si sopir. Ia menggendong Dela di punggungnya dan tampaknya Mbah Taming dan Sugi sudah tahu semuanya. Yang tidak diketahui mereka adalah Erna yang meninggal. Melihat hal itu, wajah Mbah Taming merah padam. Ia tidak berbicara banyak, hanya mengatakan mereka harus membawa Erna pulang. Kematian Erna di luar perkiraan Mbah Taming. Namun, ketika Sri ingin bertanya lebih jauh tentang ini, Mbah Taming menatapnya dengan dingin. "Tutupen ae lambemu, bayi raro opo-opo ae gegabah temen," kata Mbah Taming yang artinya, "Tutup saja mulutmu itu. Dasar bayi tidak tahu apa-apa, seenaknya sendiri ambil resiko." Itu adalah kali terakhir Sri keluar dari hutan itu. Tidak ada percakapan apapun selama di mobil. Mereka menuju kediamannya Mbah Krasa. Sri dan Dini duduk di luar rumah. Di dalam, ia bisa melihat Mbah Krasa tampak berbicara serius dengan Mbah Taming. Entah apa yang mereka bicarakan, namun Sri tidak tahu lagi harus apa. Ia hanya ingin pamit saja, namun siapkah dia dengan konsekuensi bila ia memilih pamit? Seperti halnya dirinya, Dini pun sama. Bila pekerjaan dengan gaji besar itu memiliki resiko di luar nalar seperti ini, tidak akan ada orang waras yang mau menerimanya. Setelah menunggu lama, Sri dan Dini dipanggil untuk menghadap Mbah Krasa. Sri dan Dini melangkah masuk. Ia dipersilahkan duduk, memandang wanita yang selalu saja membuat Sri merasa segan setiap melihat matanya. "Aku melok sedih ambek nasib konco mundo. Tapi aku wis jamin keluargane bakal oleh kewajibane sing pantas diterima," kata Mbah Krasa yang artinya, "Saya ikut sedih mendengar nasib temanmu, Nak. Tapi saya sudah menjamin keluarganya akan dapat semua kewajiban yang memang pantas didapatkan mereka." "Saiki opo sing kepingin mbok omongne nang ngarepku?" tanya Mbah Krasa yang artinya, "Sekarang apa yang ingin kamu bicarakan dengan saya?" "Kulo badet mundur, Mbah," jawab Sri yang artinya, "Saya mau mundur." Mbah Krasa memandang Sri cukup lama. Ada jeda keheningan di antara mereka. Suasana itu sama sekali tidak mengenakan bagi Sri dan Dini. Sebelum Mbah Krasa tersenyum, "Boleh, tapi aku ranjamin nyawamu Yondo," kata Mbah Krasa yang artinya, "Bisa, tapi aku tidak mau menjamin nyawamu ya, Nak." Sri dan Dini melihat satu sama lain. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. "Saiki opo yo opo mundur?" tanya Mbah Krasa, matanya mengintimidasi yang artinya, "Sekarang apa yakin masih mau mundur?" "Boten, Mbah," jawab Dini dan Sri bersamaan yang artinya, "Tidak, Mbah." Mbah Krasa mengangguk puas. "Asline ra perlu ono korban. Nek podo nurut ambek simbah, mek butuh nurut tok, Nduk. Opo angel ngrungokne wong tua ae?" kata Mbah Krasa yang artinya, "Aslinya tidak perlu ada korban. Kalau kalian mengikuti apa yang simbah katakan, cuma butuh nurut saja. Apa susahnya sih dengerin orang tua?" Mbah Taming menatap Sri. Sri menyimpan sesuatu yang selama ini ia tahu, bahwa dalang dibalik semua ini adalah si Mbah Taming sendiri. Namun Sri masih merasa ia tidak memiliki bukti apapun. Mata Mbah Taming seperti mengawasinya, tidak memberinya ruang leluasa untuk berbicara dengan Mbah Krasa secara pribadi. Namun entah bagaimana sekelebat pikiran itu muncul, Sri lantas mengatakan apa yang ia temukan di kamar Mbah Taming. Bahkan Sri menunjukkan boneka yang ia temukan di bawah pohon beringin, sebuah pesan dari cucunya Dela Atmojo. Mendengar itu, Mbah Krasa mengerutkan kening. Ia hanya diam.
Lalu Mbah Krasa memandang Batamin yang sedari tadi diam sembari berdiri. Lalu ia tertawa, cukup membuat Dini dan Sri tersentak. Lalu Mbah Krasa mengatakannya, "Konrung cerita ta ning Caca iki opo sing asline kedaden?" Tanya Mbah Krasa kepada Batamin yang artinya, "Kamu belum cerita ya ke anak-anak ini apa yang sebenarnya terjadi?" "Kemeroh, sok tahu," kata Batamin. Beliau mengambil sesuatu di sakunya, boneka yang sama, termasuk foto keluarga Atmojo. Sri terlihat bingung apa yang terjadi sebenarnya. "Tak critakno kabeh saiki, rungokno. Nanging nek aku wis cerita opo sing bakal kedaden neng kon-kon iki, ra iso dicabut. Awakmu kudu nurut yo." Jelas Batamin yang artinya, "Saya ceritakan semuanya, dengarkan baik-baik. Tapi bila aku sudah cerita apa yang akan terjadi sama kalian tidak akan bisa dicabut. Lantas kalian harus nurut ya. Nurut sampai Dela iso selamat. Utawa nyawa kon-kon ra bakal selamat podo karo Dela." Lanjut Batamin yang artinya, nurut sampai Dela bisa selamat, atau nyawa kalian yang tidak akan selamat sama seperti Dela. Sri dan Dini masih diam mendengarkan. "Santet sewu dino iku jenengane. Santet nggo mateni sak garis keluarga nganggo mateni Sukmo tekan anak ragil. Keluarga Atmojo wis duwe musuh nang endi-endi. Dadi asal muasal kabeh iki tekan lengahe aku ngawasi keluarga iki. Dela gak tak sangka bakal dadi target santet iki." Lanjut Batamin yang artinya, santet 1000 hari itu namanya, santet yang bisa membunuh garis keluarga besar melalui Sukma anak terakhir, keturunan terakhir. Keluarga Atmojo sebenarnya sudah memiliki musuh di mana-mana. Jadi asal mula semuanya berasal dari sini. Saya sudah lengah mengawasi keluarga ini. Saya tidak pernah menduga sebelumnya bila Dila akan menjadi korban santet model seperti ini. Dikarenakan santet ini adalah santet untuk para pendosa yang juga akan menghabisi keluarga yang mengirim santet ini. Suara Batamin terdengar keras menahan dendam kesumat atas insiden ini. "Media kanggo santet iki macem-macem. Salah sijine gawe boneka sing diisi rambut sing kepingin dientekno keluargane. Nasibe Dela saiki ditentokno nang endi boneka iki saiki." Lanjut penjelasan Batamin yang artinya, media yang digunakan santet ini bermacam-macam. Salah satunya melalui boneka yang diisi rambut keluarga yang ingin dihabisi. Nasib Dela sekarang ada di boneka ini sekarang. "Masalahe aku ra iso golek nang endi boneka iku ditandur." Lanjut Batamin yang artinya, "Masalahnya saya tidak tahu di mana saja boneka itu ditanam. Lan onok opo aku gak roh, dan ada berapa saya tidak tahu. Boneka sing mok temoni iku salah sijine boneka sing tahu tak temokno neng omah iki. Aku sengaja nandur neng kono ben engko nek waktune iso digawe ngringakno bebane Dela." Yang artinya, boneka yang kamu temukan adalah salah satu dari boneka yang saya temukan di rumah ini. Saya sengaja menanam boneka itu di sana, biar nanti saat waktunya tepat bisa digunakan untuk meringankan bebannya Dela. "Cek iling, ben bengi aku wis nyilikno awakmu, ojo buka lawang tapi awakmu cek nembeng." Tegas Batamin yang artinya, "Ingat waktu saya mengingatkan kamu jangan membuka pintu, tapi kamu tidak mendengarkan saya. Asline keluarga sing ngirim santet iki cek goleki Dela, soale sadurunge Bonorogo ketemu Sengature, Dela gak bakal iso mati." Penjelasan Batamin yang sangat keras yang artinya, sebenarnya keluarga yang mengirim santet ini masih mencari di mana keberadaan Dela. Itulah alasan kenapa saya menyembunyikannya di sana, karena tempat itu terlalu ramai untuk mencari keberadaan Dela. Karena Dela tidak akan bisa meninggal bila Sang Banarogo belum bertemu dengan Sangar Turih. Secara otomatis santet ini belum akan menghabisi keluarga Atmojo. Sinten Sangar Turih niku sing saiki tangi nek Dela gak dicencang tali ireng iku. Yang artinya, siapa Sangar Turih itu yang sekarang bisa bangun sewaktu-waktu bila Dela tidak diikat tali hitam itu? "Jadi," tanya Sri, "kari nganteni waktu kanggo tekane Banarogo goleki bojone Sangar Turih sing ono ning awake Dela?" Tinggal menunggu waktu saja datangnya Banarogo buat mencari istrinya, Sangar Turih yang ada di tubuh Dela saat ini. Bila dia sudah menemukannya, keluarga Atmojo sudah tamat. Bagi Sri, apa yang baru saja diucapkan oleh Batamin persis seperti dongeng untuk anak kecil yang serba ingin tahu
sebuah kenyataan dari dunia yang tidak dapat ia lihat. Rasa seperti kenapa ada hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Namun persepsi itu harus ia pertimbangkan lagi. Terutama saat Sri melihat wajah Dini. Ia menampilkan ekspresi ketakutan yang tidak pernah ia saksikan sebelumnya, ibu dari 2 anak itu. Satu-satunya yang Sri tuakan, meski usia mereka hanya terpaut 2 tahun, Dini memilih menikah muda. Hal itu yang membawanya ke tempat ini. Ke tempat di mana ia harus meninggalkan 2 anaknya, membantu sang suami guna menutup kebutuhan dari buah kecil cinta mereka itu. Dini lebih memilih diam sembari menutup luka di daun telinganya yang harus ia relakan di bibir Dela atau Sanggar Turi. Setelah penjelasan Mbah Tamin yang dirasa Sri bahwa ada beberapa hal kecil bagian yang seakan tidak diceritakan, membuat Sri merasa orang tua ini memiliki tujuan tersendiri. Tidak dapat ditebak, tidak dapat diterka, namun sorot matanya seakan memberitahu ada rahasia yang ia tutupi. Wes mari tondo penjelasane. Nek wes dirasa mari ibu pamit. Engkau ben suki sing ngetarno awakmu karo nang Dela, kata Mbah Krasa yang artinya, sudah selesaikan penjelasannya nak. Kalau sudah ibu mau pamit, nanti biar Sugi yang mengantar kamu ke tempat di mana Dela berada. Mbah Krasa pergi. Mbah Tamin pun ikut undur diri. Ia mengatakan bahwa setelah ini, apa yang mereka alami di rumah gubuk alas itu masih belum ada apa-apanya dengan apa yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Ada kilatan mata dengan sudut bibir melengkung. Mbah Tamin punya rencana lain. Sugi belum kembali. Kabarnya ia akan menjemput sore hari. Sri masih belum tahu di mana Dela sekarang berada. Yang jelas alas itu bukan tempat di mana Dela disembunyikan lagi. Entah tempat seperti apa lagi. Sri merasa ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ketika Sri sedang mempersiapkan perbekalan yang akan ia bawa, Sri melihat Dini berdiri di luar pintu kamar, tempat ia beristirahat sebentar sebelum perjalanan berikutnya. Entah apa yang dilakukan Dini membuat Sri akhirnya mendekatinya, mempertanyakan apakah ada yang ingin ia sampaikan. Wajah Dini pun tidak tertebak sama sekali. Namun setelah dirasa ia cukup menahan diri, Dini berujar dengan suara gemetaran. Siji tekan kene sing bakal urip sampai iki mari. Sri, sepurane nek aku bakal ngelakoni opo ae men iso tetep urip, kata Dini yang artinya, satu dari kita yang akan tetap bertahan hidup sampai semua ini selesai. Saya minta maaf Sri, saya akan melakukan apapun untuk tetap bertahan hidup. Ucapan Dini membuat Sri kebingungan. Apa yang ia ucapkan? Dari mana ia dengar? Setelah Sri mempertanyakan itu, Dini menunjuk telinga cacatnya itu. Ia berujar dengan nada yang lebih percaya diri. Sadurunge kupingku pedot, Dela bisiki aku, siji sing bakal selamat kanggo kembang ketih, kata Dini yang artinya, sebelum telingaku putus, Dela membisikkan sesuatu kepadaku. Satu dari kita yang akan selamat untuk berbagi sari bunga dari sisa santet ini. Tiba-tiba sebuah mobil hitam yang Sri kenal baru saja masuk ke kediaman Atmojo. Sugi melangkah keluar. Sri dan Dini pun ikut melangkah masuk. Setelah berpamitan dengan Mbah Krasa, Sugi pun mengantar Sri dan Dini menuju tempat di mana Dela sekarang berada. Aku melok berduka ambek kancamu Sri, Mbak Din, atau yang artinya, aku ikut berduka ya Sri, Mbak Din, atas kematian temanmu, kata Sugi. Ia tidak henti-hentinya memandang Sri dan Dini, yang sejak pertama mereka masuk tidak ada interaksi di antara mereka, seakan memilih untuk diam bersama. Hal itu membuat suasana menjadi canggung. Benar dugaan Sri sebelumnya, jalan yang mereka tempuh bukan jalan menuju alas itu, melainkan jalan menuju keluar kota, menuju sebuah desa. Karena ketika mobil masuk ke sebuah gapura, suasana sepi dari kehidupan desa ketika malam langsung menyambut mereka. Banyak rumah yang masih menggunakan gedek atau bambu anyam di samping kiri dan kanannya. Setiap jengkal rumah saling berjauhan. Dari dalam mobil, Sri hanya mengamati bahwa tempat ini tidak berbeda dari nuansa ketika mereka tinggal di hutan. Masalahnya, Sri belum melihat satu manusia pun di sini. Seakan ini adalah sebuah desa mati. Mobil masuk ke sebuah gang dengan pemandangan yang sama. Batu kerikil keras di sepanjang jalan menambah kesan bahwa desa ini pasti desa pinggiran, jauh dari mana-mana. Dan ketika mobil berhenti, saat itulah Sri melihatnya.
Mbah Tamin tengah berdiri di sebuah rumah, menyerupai gaya bangunan pondok dengan atap yang melebar. Rumah dengan kayu jati menjadi corak bahan utama, seakan memberitahu Sri ini adalah tempat yang ia janjikan. Mbah Tamin berdiri di teras rumah, di sampingnya ada Dela. Hal yang membuat Sri dan Dini tidak bisa berhenti melihat hal itu. Mereka seakan ngeri dengan pemandangan itu. Dela berdiri persis di samping Mbah Tamin, senyumannya menjadi pembuka dari sambutan yang tidak pernah Sri bayangkan. Sugi melangkah keluar, membuka pintu mobil. Sri dan Dini pun ikut keluar. Meski dengan langkah yang ragu, mereka mendekati Mbah Tamin dan Dela yang sejak tadi menatap kedatangan mereka. "Mbak Sria," kata Dela, suaranya layaknya seperti gadis muda lainnya. "Matur nuwun purun, nerima kerjaan niki nggih, Mbak," kata Dela yang artinya, "Terima kasih sudah mau menerima pekerjaan ini." Sri hanya menyambut tangan Dela. Ia masih bisa melihat luka borok dan perut buncitnya. Tidak ada yang berubah dari penampilan fisiknya yang membuat siapapun tidak akan sanggup melihatnya. Setelah melihat Sri dengan tatapan sumringahnya, Dela beralih pada Dini. Ia melakukan hal yang sama. Sri hanya bingung, ia tidak pernah melihat ini sebelumnya. Apa yang membuat Dela yang ini sangat berbeda dengan Dela yang selama ini Sri lihat? Mbah Tamin hanya mengamati saja. Setelah berbasa-basi, Mbah Tamin mempersilahkan Sri dan Dini untuk masuk. Di dalam, Sri langsung bisa merasakan bahwa rumah ini jauh berbeda dari rumah gubuk itu. Rumah di sini berkali-kali lipat lebih besar, tentu dengan nuansa Jawanya yang sangat kental. Meski begitu, Sri merasa ngeri memasukinya. Setiap ruangan di rumah besarnya bukan main. Banyak lukisan dengan corak kental adat budaya Jawa yang bisa Sri saksikan langsung. Namun dari semua itu ada satu lukisan yang menarik perhatian Sri. Sebuah lukisan yang familiar. Sri menatap lekat-lekat foto itu. Seorang wanita tengah berpose dengan sanggul. Mengenakan kebaya, menatap lurus. Ia tengah memegang jabang bayi. Yang membuat Sri tidak bisa mengalihkan perhatiannya adalah jabang bayi di lukisan itu memiliki 2 kepala. "Sri, kamarmu neng buri, ayo tak terno," kata Mbah Tamin yang artinya, "Sri, kamarmu ada di belakang, sini aku antar." Sri baru menyadari Dini tidak ada di belakangnya. Entah kemana, ia mengikuti Mbah Tamin, menelusuri setapak demi setapak dan melihat banyak ruangan tanpa pintu. Kamar Sri hanya ruangan kecil dengan beberapa perabotan tua. Ia tidak lagi sekamar dengan Dini, hanya ada jendela yang ditutup oleh gorden. Di sana Mbah Tamin mengatakannya, "Nek wis jam 12, lawang kamarmu ojo lali ditutup, ojo sampai mau buka yo, pesanku ikut tok." Atau yang artinya, kalau sudah jam 12, pintu kamarmu jangan dibuka, jangan sampai kamu membukanya. Ingat pesanku ini, tegas Mbah Tamin, lalu ia pergi. Sri membuka gorden di jendelanya. Ia bisa merasakan bahwa keberadaannya di sini tidak ada bedanya dengan keberadaannya di hutan itu. Entah kenapa, tempat ini sama saja, seperti memintanya menguak apa yang ada di sini. Sebelum ia melihat Dela, baru saja melewati kamarnya menatapnya. Lalu ia menghilang dengan senyuman yang memancing keingintahuannya itu. Sri sudah mengunci pintu kamar dan jendelanya. Kini ia berbaring di atas kasur tua, yang setiap ia bergerak mengeluarkan suara tidak mengenakan. Hanya dengan menatap cahaya lilin di meja, Sri merasakan ia aman. Selebihnya ia terjaga, tidak bisa tidur dengar pertanyaan di pikirannya. Waktu terasa begitu lambat. Setiap ketukan detik yang Sri bayangkan terasa mengambang dalam sepi di kamar itu. Lalu terdengar suara lirih. Suara yang membuat Sri merasa tidak sendiri lagi. Suara itu terdengar dari luar kamar. "Mbak Sri, Mbak, niki aku Dela." Mendengar itu Sri langsung tercekat. Entah apa itu, suara itu seakan mengancamnya. "Mbak, sampun tilem, niki aku Dela Mbak. Dibuka lawangnya Mbak." Yang artinya, "Mbaknya sudah tidur, ini aku Dela Mbak, dibuka dulu pintunya." Sri masih diam, ia mencoba menahan diri. Suara itu sangat mengganggunya. "Mbak Sri, aku lo eroh nek sampean cek melek. Dibuka dilek nggih Mbak. Engkau tak kekei penuturan." Lanjut suara itu yang mengganggu Sri, yang artinya, "Mbak Sri, saya tahu kamu masih terjaga. Dibuka dulu pintunya. Nanti saya kasih tahu rahasianya." Kaki Sri mulai melangkah turun.
Ia beranjak dari tempatnya, namun ia masih sangat ragu. Sri masih belum menjawab. Ia masih diam, membiarkan ditelan sunyi, diobrak-abrik oleh sepi sampai keheningan itu menguasainya. Senyap, suasana saat itu sangat senyap. Namun perasaan itu seakan menekan Sri dalam kegilaan dan rasa penasaran yang saling melahap satu sama lain. Benar saja, keheningan itu membuat sebagian pikiran Sri tertekan, hingga Sri merasa bahwa Della telah pergi. Sri mencoba untuk menenangkan diri. Ia terduduk dengan kaki yang sudah lemas, namun tiba-tiba pintu kamar Sri dihantam oleh sesuatu yang sangat keras. Setelah gebrakan itu, suara tertawa yang pernah Sri dengar itu muncul. "Cak goblok, nyawamu iku sampai sepiro seh? Tak kandani, Jumat Kliwon, pikirno iku yondok, pikirno omonganku." Suara sosok itu yang mengancam Sri, yang artinya, "Anak bodoh, nyawamu itu sampai mana sih? Tak kasih tahu, Jumat Kliwon, pikirkan itu, pikirkan omonganku." Sri hanya meringkuk, ia tidak mau menjawab siapapun itu. Lalu tiba-tiba suara itu kembali lagi. "Sri, nek kata tilem, liline dipateni yo." Yang artinya, "Sri, kalau sudah mau tidur, lilinnya dimatikan dulu ya." Saat itu juga lilin itu mati dengan sendirinya. Kegelapan itu menenggelamkan Sri dalam tangisan ketakutan tergila. Malam itu ia lalui dengan kegilaan-kegilaan yang ada dalam pikirannya. Pagi pun tiba. Sri pun melangkah menuju keluar rumah yang dimana Dini sudah ada di sana. "Della yo marani awakmu yo membengi." Yang artinya, "Della juga datangi kamu ya semalam?" Tanya Dini. Ia tengah sibuk membasuh baju di sumur belakang. Sri yang baru tiba hanya mengangguk lalu duduk di sampingnya. "Nek wes bengi, Della kumat cere embah ngono." Yang artinya, kalau malam tiba, Della kumat, kata Simbah. "Simbah sing dudui awakmu tong?" tanya Sri kepada Dini. Atau yang artinya, "Simbah yang kasih tahu kamu." "Yo, awakmu gak didudui ngono tong?" jawab Dini. "Emangnya kamu gak dikasih tahu begitu?" Sri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya melihat air yang mengalir yang ada di hadapannya itu. Tiba-tiba Sri berujar, "Jumat Kliwon," kata Sri yang tiba-tiba. Dini hanya mengangguk. Rupanya ia juga tahu. Siang itu Simbah memanggil Sri dan Dini. Mereka melihat Della yang tengah duduk sendirian. Ia seperti sibuk dengan dunianya sendiri. "Della lahir neng kene, mangkane gak tak perlakokno koyok neng alas kui. Neng kene wes tak pasang payung penduso neng pen sudut omah," kata Mbah Tamin yang artinya, "Della lahir di sini, makanya saya tidak perlakukan dia seperti saat tinggal di hutan. Setiap sudut rumah ini sudah saya pasang payung untuk orang meninggal, jadi jangan khawatir." Mbah Tamin menyesap rokok, menghembuskan perlahan, lalu berkata, "Masalah he saiki neng kene," atau yang artinya, "Masalahnya sekarang ada di sini. Meneh Kamis Legi, aku arep njaluk tulung neng awakmu. Dini, tulung golekno neng ndi pepetane disingitno, iso?" Atau yang artinya, "Besok Kamis Legi, saya mau meminta tolong, bisa kamu cari tahu di mana jimat itu disimpan. Jimat sing kanggo nyantet Della." Benar, di malam itu Sri dan Dini masuk ke kamar Simbah. Di sana ia bisa melihat banyak tergantung kepala kerbau yang dipasang di tembok. Selain itu, kamar Mbah Tamin banyak dihiasi kain merah. Bau kemenyan tercium sampai menusuk hidung. Mbah Tamin kemudian melangkah masuk. Ia menyuruh Dini duduk di depannya, membiarkan Sri berada di samping Dini. "Awakmu bakal ndelok kebon tebu, golekno wong sing mbok temoni ning kono. Tutno, neng di wong iku engko lungguh," kata Mbah Tamin yang artinya, "Nanti kamu akan melihat kebun tebu. Di sana ada orang, cari dan ikuti dia sampai ia duduk di sebuah tempat." Mbah Tamin kemudian meminta Dini meminum air degan hijau. Memijat-mijat kepalanya sambil mengusap asap kemenyan. Ia lalu menghantam kepala Dini dengan telapak tangannya. "Sri, tolong joko Dini, Mbah kate metu," kata Mbah Tamin yang artinya, "Sri, tolong jaga Dini, Simbah mau keluar dulu." Mbah Tamin pergi sementara Dini tersungkur pingsan. Di dahinya ia terus berkeringat. Berkali-kali ia tampak seperti orang yang meracau. Namun Sri telaten membersihkan keringat Dini. Ia juga membantu Dini agar bisa tidur dengan posisi yang benar. Ia terus menjaga Dini sepanjang malam.
Simbah tidak juga kembali. Semakin malam, Dini semakin kacau. Ia menjerit seperti tengah berlari, nafasnya terengah-engah. Yang membuat Sri tersentak ketika Dini mengatakan, Pak Endelo, aku diuber. Atau yang artinya, bapaknya melihat saya dikejar. Badan Dini tiba-tiba panas. Sri mulai khawatir, namun ia bingung harus berbuat apa. Tidak beberapa lama, Mbak Tamin kembali. Ia hanya menepuk bahu Dini dan ia langsung bangun. Wajahnya tampak kaget, seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun itu ia urungkan saat melihat Mbak Tamin melotot. Seakan menahan bahwa ia tidak boleh mengatakannya di sini. Mbak Tamin dan Dini pun keluar. Sri tidak mengerti kenapa Simbah seakan menghindarinya. Setelah menunggu, Simbah memanggil Sri, menyuruhnya agar kembali ke kamar. Perjalanan ke kamar Sri melewati sebuah kamar tanpa pintu. Di sana ada Dela melihatnya. Ia hanya tersenyum menatap Sri. Hal terakhir yang Sri ingat saat melihat Dela adalah ia seakan memberitahu bahwa akhir dari semuanya adalah rumah ini. Rumah yang akan Sri ingat sampai akhir nanti. Sri menutup pintu, menguncinya. Ia terlalu lelah malam ini. Apa yang ia lihat ingin ia lupakan dalam tidurnya. Saat Sri memejamkan mata, seseorang membelai rambutnya, memaksanya untuk melihat siapa yang tengah mengganggu tidurnya. "Loh, Dela?" kata Sri saat melihatnya. "Bagaimana bisa kamu di sini?" "Aku ket mau nang jero kamarmu loh, Sri. Nangisor bayanganmu. Wong tua iku nggak golek aku kan?" kata Dela yang artinya, "Aku dari tadi sebenarnya ada di dalam kamarmu loh, Sri. Tepatnya di bawah ranjangmu. Apa orang tua itu masih mencari saya? Aku kepingin jaluk tulung. Saiki nyawamu nang tangane wong tua iku. Nek awakmu nuruti aku, awakmu iso selamat. Lan tak duduni perkara masalahane. Awakmu percaya ambek aku, Ndok." Lanjut Dela yang artinya, "Aku mau minta tolong. Sekarang nyawamu ada di tangan Simbah itu. Kalau kamu menuruti apa kata saya, kamu akan selamat. Dan tak kasih tahu sumber masalahnya. Kamu bisa percaya saya kan?" "Tolong opo?" tanya Sri yang ragu. Ia masih ingat bagaimana ia melakukan kesalahan fatal itu. "Obongen payung pendoso iku gawe aku," pinta Dela yang artinya, "bakar payung orang meninggal itu untuk saya." Dela pun melangkah pergi. Ia memberikan tatapan terakhir kepada Sri, seakan yakin Sri akan melakukannya. Malam semakin larut. Sri melihat sebuah mobil datang. "Sugi," ucap Sri mengawasi dari jendela. Mbak Tamin dan Dini melangkah masuk ke dalam mobil. Mereka pergi dari kediaman ini. Sri hanya membatin kemana mereka pergi dan kenapa ia tidak diajak pergi. Semua ini tiba-tiba mengingatkannya pada pesan Dela. Nyawanya ada di tangan Simbah. Meski ragu, Sri membuka pintu. Ia melihat Dela tersenyum berdiri di depan kamar, seakan sudah menungguinya. Sri dan Dela menyusuri rumah. Ia pergi ke dapur mencari korek dan minyak tanah. Kemudian mulai berjalan di tengah kegelapan malam. Bulan sedang tidak menampakkan dirinya. Sri berdiri di sudut sebuah pagar. Di sana ada sebuah payung kecil berwarna hijau. Payung pendoso. "Bakaran kabeh payung iku. Onok pitu payung nang lemah iki. Percaya ambek aku," pinta Dela yang artinya, "bakar semua payung ini. Ada 7 payung di atas tanah ini. Percaya saja sama saya." Tanpa berpikir panjang, Sri menyirami payung-payung itu dengan minyak tanah lalu membakarnya. Setiap kobaran api yang menyala-nyala, Dela tertawa melihatnya. Ia seperti menari-nari. Sri seperti ikut dalam setiap bisikan Dela ketika ia menunjuk di mana saja payung itu disembunyikan. Dan setiap satu payung terbakar, Dela menari-nari, merentangkan tangan, tertawa begitu senang sampai Sri menatap payung yang terakhir. Payung itu terletak tepat di depan lukisan itu. Sri berhenti. Ia melihat lagi lukisan itu, memperhatikan setiap detail siapa yang dilukis dalam balutan palet warna yang seakan familiar di mata Sri. Apa maksud lukisan itu? Seakan ia mengenal siapa yang ada dalam lukisan itu. Sampai Sri baru memahami sesuatu. Namun Dela tiba-tiba berbisik, "Kok ragu, Sri?"
Dela melihat Sri mengawasinya dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tatapannya membuat Sri merinding. Ia masih tersenyum memaksa Sri melakukannya. "Wes sadar yo sopo aku?" tanya Dela yang artinya, "Sudah sadar ya siapa saya?" Sri beringsut mundur, namun Dela terus mendekatinya. Sri langsung berlari, sementara Dela hanya melihatinya begitu saja. Ia tidak tahu apa-apa, tidak sampai ia yakin sekarang ia mengerti semuanya. Kenapa ia bisa sampai ada di sini? Siapa Sangarturi dan Banarogo yang sebenarnya? Dan tempat ini, semuanya ini adalah... Sri tersandung dan jatuh. Sri pun merangkak, lantas ia kemudian bersembunyi. Dela baru saja datang, suara langkah kakinya, bayangannya ketika melewatinya, seakan membuat Sri hampir kehilangan akalnya. Sri terus diam, Dela tidak akan tahu di mana dia berada. Begitu batin Sri. Tiba-tiba dari atas tempat Sri bersembunyi, Dela menarik rambut Sri dan mencengkramnya. Sri melawan sebisanya, namun ia tidak bisa menghadapi bala kekuatan yang entah dari mana datangnya. Dela seperti orang yang kesurupan. Caranya menghantam wajah Sri dengan telapak tangan membuat wajah Sri babak belur. Bahkan ia menginjak wajah Sri dengan kakinya. Dela terus berteriak meminta Sri menyelesaikan tugasnya. Ia harus menyelesaikannya, tidak boleh tidak. Di sini Sri menyadari sesuatu lagi. Sewu Tino sudah semakin dekat. Artinya tidak ada kesempatan lagi untuk membuang-buang waktu. Sampai terdengar suara mobil datang. Dela dan Sri terdiam. Manakala ada seseorang datang mendekat. Langkahnya sangat pelan. Ia menyusuri ruangan. Kemudian menampakkan dirinya di depan Sri dan Dela. Ya, itu adalah Mbah Krasa. Mbah Krasa melihat Sri, tatapannya penuh kecewa. Lalu ia mendelik melihat Dela, yang entah bagaimana langsung duduk bersingkuh di depan Mbah Krasa. Mbah Krasa pun mendekati Dela dan ia langsung membelai rambut Dela, seakan dia adalah binatang peliharaannya. "Wis ngerti yondo awakmu?" tanya Mbah Krasa dengan halus, yang artinya, "Rupanya kamu sudah sadar ya. Terno Sri neng kamare," atau yang artinya antarkan Sri ke kamarnya, kata Mbah Krasa, orang yang berdiri di belakangnya membawa ikut Sri. Ia hanya bisa melihat Mbah Krasa yang masih menatapnya. Dela hanya melirik Sri dengan tatapan penuh ancaman, seakan ia belum selesai dengan semuanya. Saat Sri hendak beristirahat di kamarnya, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Tanpa berpikir panjang pun, Sri langsung membukakannya. Sri melihat wanita tua anggun itu lagi. Tidak ada segan lagi untuknya. Sri justru merasa kesal setiap melihat tatapan matanya yang terbungkus kacamata tebal mengerikan itu. "Sri, bantu Mbah je," pinta Mbah Krasa yang artinya, "Sri, tolong bantu saya ya. Jumat kliwon kuk lahire Dela tambah. Tapi weton lahire sing nyantet putune jenengan. Opo aku salah Mbah?" tanya Sri yang artinya, Jumat Kliwon bukanlah hari lahir Dela, tetapi hari lahir dari orang yang menyantet cucu Anda. Apa saya salah Mbah? Mbah Krasa hanya mengangguk, ia mengakuinya. "Jenengan pengin tiange sedo, ngelalon kula ambek Dini," lanjut Sri yang artinya, "Anda ingin mengakhiri nyawa dia melalui saya dan Dini." Mbah Krasa mengangguk lagi. Sri tidak tahu harus bilang apa lagi. Namun kemudian sebelum tangisnya meledak, Mbah Krasa membisikkan sesuatu. "Tolong." Lalu Mbah Krasa pergi dari tempat itu. Pagi itu Mbah Tamin dan Dini sudah kembali. Seseorang memanggil Sri dari dalam kamar. Ia melihat Mbah Krasa duduk bersama Dela. Di tengah meja Sri melihat kotak itu lagi. Lantas Dini mulai membukanya. Dari dalam Dini mengeluarkannya, pasak jagor. Semua orang menatap Sri. Pasak jagor boneka yang Sri lihat nyaris sama persis. Jadi Mbah Tamin dan Dini semalam mencari benda ini. Di badan boneka ada lilitan rambut kusut yang sama persis seperti Sri lihat, mengingatkannya kepada Erna. "Engkok bengi kabeh mari neng kene," kata Mbah Tamin yang artinya nanti malam semuanya berakhir di sini. Dela mendekati Sri. Ia menatap Sri seakan ingin tahu. Tatapannya lebih lembut. Ia berucap dengan suara yang lirih, "Matur nuwun je Mbak, gak bakal tak lalikno jasane sampean.
kata Dela yang artinya, "Terima kasih ya kak, saya gak akan pernah lupakan jasa kamu." Setelah memotong rambut Sri dan Dini, Mbah Tamin mengikat rambut itu pada boneka. Di belakang rumah ia sudah memutari 3 lubang galian itu, tempat Dela, Sri dan Dini terduduk di dalamnya. Mbah Tamin duduk menyirami boneka itu dengan air, sementara bau kemenyan semakin menyengat. Tangan dan kaki mereka diikat dengan ranting muda daun kelor, sehingga ketiga-tiganya tidak ada yang bisa bergerak, hanya pasrah di dalam setiap lubang yang sudah digali untuk mereka semuanya. Mbah Tamin perlahan mencabut satu persatu rambut itu. Terdengar sebuah suara yang tidak asing lagi, sebuah kerbau meraung. Sri yang sudah terjebak dalam lubang tidak tahu apa yang akan terjadi, karena setelah suara itu hilang, ia mendengar Dela dan Dini menjerit, lalu kemudian hening. Sesuatu baru saja membasahi tubuh Sri, baunya sangat amis. Ternyata itu adalah darah. Darah kental itu membuat Sri merasa tidak nyaman. Tanpa sadar, ketakutan sudah merasukinya. Ia tersenggal karena di dalam lubang itu Sri kesulitan untuk bernafas. Tiba-tiba Dini berteriak lagi. Kali ini ia meronta, dari suaranya seperti ia tengah disiksa. Suara Dini lalu suara Dela lagi. Suara mereka saling bersahutan satu sama lain. Sri yang tidak bisa melihat apa yang terjadi, hanya bisa gemetaran, menahan ketakutan yang semakin menguasainya. Ternyata Mbah Tamin sedang membalas perbuatan si pengirim santet. Lalu Sri merasakan tubuhnya mati rasa. Rasanya seperti terjebak dalam keadaan tidak sadar. Seakan Sri tidak lagi bisa merasakan apapun. Namun rupanya itu hanya awalnya saja, sebelum rasa sakit seakan merobek-robek daging di tubuhnya. Sri berkelakar. Itu adalah rasa sakit terhebat yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Suara Sri menggelegar. Mereka sama-sama berteriak. Namun ada suara lain yang ia dengar. Suara seorang laki-laki. Ia tidak hanya berteriak, ia mencaci maki dengan suaranya yang gemetaran. Suara asing yang tidak diketahui dari mana datangnya. Suara si pengirim santet. Kesakitan itu benar-benar sakit, membuat Sri tidak tahu seperti apa ia harus menggambarkannya. Karena setelah sentakan itu, nyawanya seperti ditarik. Saat itulah Sri yakin melihatnya. Dela selama ini menggendong seorang wanita. Ia memiliki perut buncit. Hanya saja sosok itu tak berkaki. Selama itu juga Sri melihatnya lagi. Selama Dela dikurung dalam keranda bambu kuning, sosok wanita itu mendampinginya, menjilati borok dan luka biru Dela dengan lidah panjangnya, yang selama ini Sri lihat seperti penyakit menjijikkan. Dan sosok itu melotot melihat Sri. Lalu Sri melihatnya, sosok yang datang bertamu pada malam itu rupanya adalah seorang lelaki. Sri tidak mengenal siapa lelaki itu. Hanya saja si lelaki mengacak-ngacak kamar Simbah. Namun tampaknya ia tidak mendapatkan benda yang ia cari. Lalu ia hanya mengambil kain hitam itu dan menukarnya. Ia hanya meninggalkan sebuah patek, peti mati, bertuliskan Atmojo, lalu pergi begitu saja. Lingkaran itu seperti berputar. Sri menyadarinya. Kini mereka terikat satu sama lain. Santet Sewu Dino sebenarnya adalah santet yang tersambung satu sama lain. Nyawa dibayar nyawa. Lelaki itu, ia memiliki sesuatu yang sama seperti Dela, kembar, hanya saja ia senantiasa berjalan di belakangnya. Kakinya panjang nyaris 2 kali tinggi si lelaki. Ia terus-menerus mengikutinya. Banarogo. Sri terbangun dengan kaki lumpuh. Ia melihat Mbah Tamin menatapnya. Di depannya Dela berdiri meski berlumuran darah yang sama seperti Sri. Dela menatapnya. Ia membungkuk berterima kasih. Dini hanya duduk, matanya kosong. Mereka semua sama, berbagi rasa sakit. Namun tidak bagi si pengirim santet. Mungkin ia sudah tewas saat ini. Mbah Krasa mendekati Sri, memberinya handuk untuk membersihkan badannya. Ia ikut menuntun Sri, membasuhnya dengan air, lalu mengantarnya ke kamar. Ia butuh istirahat sampai tubuhnya pulih kembali. Sri hanya diam saja. Ia terus mendengar Mbah Krasa bahwa si pengirim pantas mendapatkannya atas perbuatannya selama ini terhadap keluarganya. Bahkan Mbah Krasa sudah berjanji Sri akan mendapatkan sesuatu yang pantas. Uang bukan masalah baginya. Setelah Mbah Krasa selesai memandikan Sri, ia mengantarkannya ke kamar. Untuk terakhir kalinya mereka saling melihat satu sama lain.
sebelum akhirnya Mbah Krasa bersiap untuk pamit pergi. Namun Sri tanpa sengaja mengatakannya. "Sing asline jahat iku dee opon jenengan, Mbah?" tanya Sri yang artinya, "Yang sebenarnya jahat di sini itu dia apa Anda, Mbah?" Ucapan itu membuat Mbah Krasa menghentikan langkahnya sejenak. Tangannya yang tengah membuka pintu kembali menutupnya. Senyuman yang tadi terpancar di wajahnya kini kian pudar menatap wajah Sri yang penasaran. Mbah Krasa lantas kembali duduk. Ia menatap wajah Sri. Mereka saling menantang satu sama lain. "Tahu krungu gak Sri, pribahasa keeroh iku ngunu berkah tekan pangeran," kata Mbah Krasa yang artinya, "Kamu pernah dengar gak Sri sebuah peribahasa, ketidaktahuan adalah berkah dari Tuhan?" Sri yang mendengarnya menegang. "Kuncoro, opo iku keluarga sing jenengan babat sampai menika wani gawe awake dhewe engko balas keluarga jenengan?" tanya Sri yang artinya, "Kuncoro, apakah itu nama keluarga yang semuanya sudah Anda habisi? Dan untuk membalasnya ia sampai rela menggadaikan nyawanya biar keluarga Anda menerima balasannya." Mbah Krasa menatap Sri. Ia tersenyum. Sudut bibirnya seakan memuji dan memberi pujian betapa Sri pintar dalam menghubungkan semua ini. Hanya dengan mengikat batin antara Sri dan Kuncoro, Sri langsung tahu semuanya. "Terus," kata Mbah Krasa menunggu kejutan lainnya. "Sangarturi lan Ponorogo iku ngono ingu-inguan jenengan. Sing jenengan gawe mbabat nyawa keluarga Kuncoro. Tapi keturunane sing ragil nyekel Ponorogo men Sangarturi iso nyiksa Dela. Gentine dee sing nerimo dosa iki." Lanjut Sri yang artinya, "Sangarturi dan Ponorogo adalah peliharaan Anda yang Anda jadikan alat untuk menghabisi semua keluarga Kuncoro. Tapi rupanya keturunan terakhirnya bisa menangkap Banarogo, menggunakannya agar Sangarturi bisa menyiksa Dela. Sebagai gantinya ia yang menerima semua dosanya." Mbah Krasa tersenyum lalu tertawa. Ia terhibur dengan semua ucapan Sri. Lantas ia bertanya, "Mati neng kene, opo mati neng omandok?" tanya Mbah Krasa yang artinya, "Kamu mau mati di sini? Apa kalau sudah sampai di rumah?" Sri hanya diam. Ia tidak mengatakan apapun. "Kon bakal tetap urip kok, Ndok. Mbah wis yakin kon iku sing paling bedo ambek liyane. Nyawamu gak ono ragane gawe aku. Nanging ojo sampai ono sing eroh sadurunge Mbah sedo, ngerti Ndok? Kabeh menungso iku ra iso ditebak ya Ndok. Jahat gak jahat, menungso duwe delapure dhewe. Sing gak iso rumangsa mok grabak saenake. Saiki awakmu jek melok aku apa enggak?" Jelas Mbah Krasa yang artinya, "Kamu akan tetap hidup, Mbah sudah yakin. Sedari awal kamu yang paling berbeda dibandingkan dengan yang lain. Nyawamu tidak ada harganya bagiku. Tapi jangan ceritakan kepada siapapun sebelum saya meninggal, mengerti? Semua manusia itu sama, tidak tertebak. Berkata ia jahat atau tidak, tetap saja manusia punya tujuannya sendiri yang tidak akan bisa kamu jangkau seenaknya saja. Sekarang saya tanya, kamu masih mau ikut saya atau tidak?" tanya Mbah Krasa. Ia menunggu jawaban Sri. "Boten, kulo pamit metok mawon Mbah," jawab Sri yang artinya, "Tidak, saya mau pamit pulang saja Mbah." Mbah Krasa tampak mengerti. Lantas ia memanggil Sugi, membopong badan Sri yang masih sangat lemas, membawanya menuju ke mobil. Sekilas ia melihat sorot mata Mbah Tamin. Ia tersenyum, seakan tahu apa yang terjadi. Sebelum masuk ke mobil, Dela menghentikannya, meminta agar Sri tetap bekerja di sini, berapapun bayarannya. Namun Sri menolak. Ia menatap Mbah Krasa tajam, membuat ia mengatakannya, "Wes talah, engkong golek meneh sing luwih pinter," kata Mbah Krasa yang artinya, "Sudahlah, nanti kita cari lagi yang lebih pintar." Sri juga melihat Dini. Ia hanya duduk memandangnya, seakan menegaskan bahwa ia akan bertahan di sini. Sri tidak punya hak memintanya keluar. Terlepas apakah ia juga tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua peristiwa ini. Sugi menutup pintu mobil, membiarkan Sri beristirahat. Mobil perlahan meninggalkan kediaman Atmojo. Sugi terus membawa Sri menuju perjalanan pulang. Namun tiba-tiba ia menghentikan mobil di samping sebuah tebing.
Ia keluar dari mobil, mengeluarkan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Lantas ia bertanya kepada Sri, "Sri, awakmu wis ngerti kan, saiki sopo iku Atmojo?" Tanya Sugi yang artinya, "Sri, sekarang kamu mengerti kan siapa keluarga Atmojo itu?" Sri mengangguk. "Tapi apa kamu mengerti siapa itu keluarga Kuncoro?" Sri terdiam memandang Sugi. "Dulu aku bekerja di keluarga Atmojo. Sebelum keluarga itu berani menentang keluarga Atmojo, saya tahu semuanya bagaimana keluarga itu dibantai satu persatu dengan penyakit yang aneh. Sampai ada yang bunuh diri, tapi ada yang tidak diketahui oleh keluarga Kuncoro." Sugi diam. "Aku sing nandur pasak jakor neng omahe keluarga Kuncoro. Aku sing berkhianat neng keluarga iki. Aku wedi Sri, sampai saiki nek iling iku aku kudu nangis. Mbah Tamin sing meksa, nek enggak anak bojoku bakal nerimo kirimane." Jelas Sugi yang artinya, "Aku yang menanam pasak jagor di rumah keluarga Kuncoro. Aku yang berkhianat pada keluarga ini. Aku takut Sri. Bila ingat itu saya ingin menangis rasanya. Mbah Tamin yang memaksaku, bila tidak anak istriku yang akan menerima kiriman dari beliau." Sri benar-benar tidak habis pikir. Sekarang kepingan puzzle itu selesai sudah. Itu adalah kali terakhir Sri berhubungan dengan keluarga Atmojo. Sudah sebulan lebih ia tidak mendapatkan kabar itu lagi. Sampai di suatu pagi ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Bapak pergi keluar untuk memeriksa, namun ia tidak kunjung kembali. Sri pun memeriksanya. Ia mendapati bapak memegang sebuah kresek hitam besar. Mata bapak melotot kaget melihat isi kresek itu. Ketika Sri merebutnya, ia langsung tahu apa itu, bahwa itu adalah uang. Uang yang memenuhi kantong kresek itu baru saja ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan di rumah ini. Melihat itu, Sri lantas membawa uang itu. Bapak coba menghentikan Sri, namun Sri keras kepala. Ia membuangnya ke pembuangan sampah, mengatakan kepada bapak agar tidak mengambilnya lagi, bila tidak ingin ia terjerat lagi dalam lingkaran keluarga Atmojo.